Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Suara saya terpantau. Oke, malam ini kita cek. Suara terpantau, teman-teman? Cek dulu suara saya. Apakah sudah terpantau? Malam, Coach. Oke, sudah terpantau berarti ya. Oke, siap. Terima kasih kan Anda. Oke, selamat malam, kawan-kawan. Bagaimana kabar? Terpantau, Pak. Oke, siap. Bagaimana kabar, kawan-kawan? Urusan pendaftaran sudah aman ya, teman-teman? Registrasi pendaftaran CPNS sudah aman? Aman. Siap. Tinggal mempersiapkan untuk SKD-nya. Nah, toh? Iya. Mudah-mudahan tanggal 30 berapa? Oktober ya? 30 Oktober sampai tanggal 3 November nanti teman-teman sudah semakin siap untuk menghadapi tes dan diusahakan sebaik mungkin karena paling jelas ya siap alhamdulillah karena ada informasi bahwa hasil tes tahun ini teman-teman bisa digunakan atau bisa menggunakannya di tahun depan barangkali tidak lolos di SKB-nya. Jadi kalau tahun ini SKD-nya tinggi, lolos passing grade, nanti kok di SKD-nya kebetulan kok SKB bidangnya kok nggak tembus, kalau lolos bisa informasinya bisa dipakai di tahun depan. Jadi usahakan sebaik mungkin tuh. Jadi yang tahun depan teman-teman uh, ya tetap harus bekerja keras, cuman paling tidak dari sini bisa dimaksimalkan lebih tuh, gitu ya. Oke, pertama itu. Terus teman-teman yang mungkin karena ini apa namanya semakin ke sini semakin sedikit karena mungkin formasi yang dari CPNS agak sedikit ya, tidak sebanyak P3K ya. Nah, kalau P3K mungkin teman-teman yang mungkin masih bisa beririsan itu yang sosiokultural manajerial paling tidak itu hampir sama kayak kita belajar TKP kan gitu. Ya teman-teman bisa belajar TKP ikut coach Andri sama coach Sahda barangkali bisa dimanfaatkan untuk apa namanya P3K-nya yang sosiokultural manajerial. Tinggal nanti yang teknisnya. Teknis tinggal teknis sama wawancara ya. Teknis kan sesuai dengan bidang masing-masing dan wawancaranya dimainkan aja di situ. Maksudnya bisa bisa dipersiapkan gitu. Nah, kebetulan malam ini harusnya kan jadwalnya sama Kosada tuh TWK. Jadi teman-teman yang kalau teman-teman yang di sini kan ini ada yang beberapa sengaja saya share dari apa namanya yang pemilik buku karena kebetulan kelas ini kan kelas tambahan jadi sengaja saya share ke sana. Untuk sebenarnya untuk teman-teman yang di kelas intensif bimbel itu kelasnya Coach Sada. Kebetulan Coach Sada ada acara di instansinya, di dinasnya, di kantornya. Kebetulan nggak bisa mendampingi teman-teman, jadi minta ganti tukar dari Kamis. Nah daripada kosong, ya sudah kita kasih, ya kita belajar TIU aja, apa-apa. Tambahan buat teman-teman semua, jadi kita share bersama. Mudah-mudahan nanti 90 menit depan bisa 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 sharing-sharing lagi tentang soal-soal TIU. Walaupun beberapa tadi tak sekilas tak lihat ternyata masih banyak beberapa sih beberapa ada soal-soal yang di pertemuan lalu ternyata ke bawah lagi nih, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kurang ada soal tambahan, udah tak siapkan, teman-teman bisa buat tambahan referensi teman-teman semua. Gitu. Itu ya, oke. Saya share dulu. PDF-nya teman-teman sudah dapat. Mungkin yang belum, yang di kelas buku, yang kelas apa namanya, yang grup buku nanti besok barangkali bisa atau besok ya bisa 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 kita sharekan PDF-nya. Kebetulan baru yang kelas intensif ya dapat PDF. Tapi enggak apa-apa, intinya kita belajar bareng di situ. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap. Oke, sudah siapkah ini teman-teman untuk bermain bersama di Tiu? Sebentar, kita cek dulu. Sudah, sudah siap ya? Siapkan. Oke, gas. Wah, Kak Muhammad Ansari Abu Salam nih. Kemarin kita sering dari Kak Muhammad ya. Oke, kemarin ada satu soal yang kita sempat, wah itu kayaknya malam itu pikiran saya sudah kemana-mana tuh. Maksudnya udah nggak ngonek ke sana, jadi wah ini blank. Padahal soalnya ternyata benar dan itu sangat simpel penyelesaiannya. Nanti coba ada ke bawah ke situ lagi atau enggak. Oke, kita gaskan langsung ya teman-teman ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Langsung aja kita gaskan. Amin. Siap yuk. Nomor satu, ketika teman-teman ketemu soal seperti ini, oke. Ada yang sudah dapat penyelesaiannya? Nomor satu, set, tak gedein lagi ukurannya. Wih, segitu. Wah. Jawabannya D, Kak Nela. Oke, D. Ada yang lain?
D, Kak Dea juga D. Oke, siap. Mungkin adakah yang lain? Mungkin adakah yang lain jawaban selain D? Ya ada. Atau kita mainkan. Kanela ngitungnya gimana? Kak Dea ngitungnya gimana? Pakai apa? Ini kan sebenarnya deret ya, deret aritmetika ya. Aritmetika. Bisa pakai hitungan deret, SN, bisa. Itu ngapalin rumus. Bisa tidak. Loh, yang tidak apa yang pakai rumus, teman-teman? Pengen yang pakai rumus apa pakai tidak? Pakai rumus atau tidak? Kita baris dulu. Oke, dua-duanya. Oke, siap. Ini yang pakai rumus sebelah ditambah angka depan sama belakangnya. Dua-duanya. Oke, siap. Ini yang pakai rumus sebelah kanan, ini yang pakai logika. Oke, siap. Yang pakai penalaran. Oke, yang pakai penalaran gini teman-teman. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah angka terakhir sendiri adalah 99. Berarti 99 sebelum 99 ada 97, sebelum 97 ada 95. Saya tuliskan seperti itu di bawahnya soal. Kalau kita lihat di sana, jelas di sini teman-teman perhatikan ada bilangan-bilangan yang punya selisih 2. Dan banyak bilangannya itu ada berapa? Total bilangan di sini ada berapa, teman-teman? Bilangan di sini semuanya ada berapa? Ada banyaknya bilangan berapa? Ingat, cuma bilangan ganjil ya. Dari angka 1 sampai 100 itu kan 100 angka. Bilangan genepnya hilang. Oke, bilangan genepnya hilang. Berarti cuma ganjil. Nah, berarti ada 50 bilangan. Betul, sip. Ada 50 bilangan. Banyaknya. Ini banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan ya. Banyaknya angka. Ada 50. Nah, kalau ada 50, ketika teman-teman memasangkan, dipasang-pasangkan tuh. Satu kita pasangkan dengan 99. Kayak tadi ada yang tambahin pinggir sama pinggir gitu. Nah, 3 dipasangkan dengan 97. Betul, sip. 5 dipasangkan dengan 95. Nanti akan diperoleh 25 pasang. Tidak ada yang jomblo. Kenapa? Karena di sini banyaknya genap. Berarti nggak ada yang sendirian dia. Punya pasangan semua. Kali ini punya pasangan semua. Sip. Nah, ketika dia punya pasangan semua, nah, di situ sebanyak 25 pasang, teman-teman bisa lihat bahwa setiap pasangnya ketika kita pasang-pasangkan tadi memiliki jumlah 100. Nilainya 100 semua. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa hasil penjumlahan totalnya itu adalah 100 sebanyak 25 pasang. Berarti ada 2.500. Selesai ada di pilihan jawaban D. Aman. Oke ya, itu ketika kita masang-masangkan. Ini selalu berlaku untuk barisan aritmetika. Deret, sorry. Selalu berlaku untuk deret aritmetika. Ketika berupa penjumlahan, deret aritmetika pasti selalu berlaku seperti itu. Jadi tinggal ditambah, tambah, 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 tambah. Nah, pinggir, 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 tinggal hitung pasangannya ada berapa, kalikan. Selesai. Oke, sekarang kalau dengan rumus. Ini ngapalin, menghafalkan. Kalau teman-teman hafal pakai rumus juga nggak masalah. Oke, aman semuanya. Nah, ini rumusnya adalah SN. SN adalah deret suku sampai N. Nah, rumusnya adalah N per 2 dikalikan A plus UN. Ini boleh. Ada dua rumusnya. Bisa itu, bisa ini. Waduh, bisa itu, bisa ini. Tuh, bisa itu, bisa ini. Nah, ininya apa? N per 2 dikalikan, sorry, N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kalikan B. Itu juga bisa. Ada dua nilainya sama saja. Nah, ketika kita mainkan di situ, N itu adalah, N di sini itu adalah banyaknya suku. Tadi angka 1, 3, 5, sampai 99, sukunya ada 25, sorry, 50. Berarti nanti teman-teman ngitungnya adalah S50. Tinggal ganti berarti 50 dibagi 2. A-nya siapa? Suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. UN-nya siapa? UN adalah suku terakhir. Oke, ini suku pertama, ini suku terakhir. Nah, terakhirnya adalah 99. Sama, tinggal dijumlahkan 50 bagi 2, 25. 1 tambah 99, 100, ketemunya 2.500. Gitu.
Terus yang rumus lainnya tadi, yang rumus nggak pakai misalnya teman-teman nggak punya suku depan sama suku belakangnya, katakan gitu. Ini pakai ini juga bisa. Nah, ini kebetulan kan banyak sukunya tadi 50. Nilainya sama 50 per 2 dikali 2A. 2A berarti 2 kali 1 plus N-1. N itu adalah, sorry, N itu adalah banyak suku tadi. Banyak sukunya tadi adalah berapa? 50 kurangi 1 berarti ada 49. Kalikan B. B itu siapa? Selisih. Selisih antar bilangan itu 2, berarti kalikan 2. Sama, orek-orek ketemu 25, ini ketemunya 2, ini ketemunya 98. 25 kalikan 100, 2.500 sama. Oke, aman ya? Oke, aman teman-teman? Bisa diterima, nggih? Bisa, siap. Oke, aman, Coach. Siap. Makasih, Kak Yun. Oke, aman. Jadi, Coach, contoh soal yang nggak punya suku depan dan suku belakangnya ada contohnya. Waduh, nek nggak ada suku depan sama suku belakangnya nggak bisa dihitung loh. Atau mungkin suku tengah-tengahnya yang ditemukan nanti teman-teman tinggal apa namanya tinggal mencari suku depannya. Misal gini, mungkin yang dimaksud dengan Kak Rizky. Oke, siap. Saya mungkin agak nyambung dengan Kak Rizky. Mungkin dari sini Kak Rizky maksudnya adalah ketika barangkali ya ada soal katakanlah nih ada barisan atau mungkin gini. Nah, misalnya dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka katakanlah atau dalam bentuk barisan katakanlah misalnya titik-titik ditambah titik-titik misalnya nih contoh aja. Misalkan di sini adalah 11, ini adalah misalnya adalah 14 bla bla bla. Nah, kayak gini. Set misalnya gini lah, katakanlah gitu. Ini suku ketiga, ini suku keempat misalnya gitu. Nah, kayak gitu maksudnya. Mungkin ya, atau mungkin salah satu seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk soal cerita, misalnya diketahui barisan aritmetika barangkali. Aritmetika suku ketiga adalah 11 dan suku ke misalnya suku ke berapa ya? Suku ke katakanlah nih. Iya coach, ya kayak siap. Misalnya suku ketiga 11, suku ke katakanlah misalnya suku ke 8. Ini ngarang aja aku ya. Ini ngarang nih. Tiga berarti 5. 5. Misalnya suku ke 8-nya adalah ini karung mikir ya gue. Karung mikir ya. 26 misalnya. 26 katakanlah gitulah misalnya gitu. Misalnya pertanyaannya ditanya katakanlah berapa suku ke misalnya nih, berapa suku ke 20 misalnya gitu. Atau mungkin ditanyakan jumlah 20 suku pertama gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya contoh aja gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ketemu seperti ini, penyelesaiannya bisa, misalnya yang bawah aja ya, yang bawah. Yang bawah. Nah, ini bisa dicari dengan pakai suku ke N. Jadi pakai barisan ini malah matematika banget. Nah, pikirku di TIU nggak sejauh ini sih. Kecuali kalau soal matematika SMP atau SMA barangkali akan seperti ini. Cuman ketika ketemu kayak gini, teman-teman bisa mainkan dengan rumus suku ke N barisan aritmetika, yaitu A plus N-1 kalikan B kalau pakai rumus. Kalau ngotak-atiknya pakai rumus. Tapi kalau ketemu soal yang kayak gini, nggak pakai rumus bisa. Jadi teman-teman lihat aja, U3 itu nilainya 11. U8 itu nilainya 26. Ya, nanti ada apa namanya eliminasi substitusi. Nanti mainnya eliminasi substitusi. Kalau yang pakai ini ya, pakai rumus ini nanti teman-teman mainnya di eliminasi substitusi untuk mencari suku pertama berapa. Nanti bisa mencari kalau suku pertama dapat, selisihnya kan udah dapat tuh, nanti ada selisih juga. Nanti bisa mencari suku ke-20-nya berapa, nanti jumlah 20 sukunya berapa. Ini gitu, tahapannya gitu. Tahapannya seperti itu. Tapi kalau pengen cepat, teman-teman lihat aja di sini. Nah, ini selisihnya nih. 3 ke 8. Itu berapa selisihnya? 5. 11 ke 26. Selisihnya berapa? 15. Betul enggak? Selisihnya 15. Cara cepatnya gini. Terus pertanyaannya adalah suku ke 20 itu berapa? Gitu kan. Nah, kita lihat. 8 ke 20 itu punya berapa selisihnya? 12 kan? Oke? 12 tuh.
Teman-teman lihat, ketika 5 kok jadi 15? Berarti ada perkalian berapa? 3. Ada pengali 3 di situ. 5 kali 3 jadi 15. Berarti kalau gitu, ini tak kali 3, ketemunya ada 36. Oke ya. Berarti ada 36 di situ tuh. Karena dikali 3, pengalinya didapat tuh dari sini. Set, set. Nah, dari 5 jadi 15. Berarti 12 nanti akan jadi 36. Tinggal tambahkan aja. Set. Nah, gitu. 26 tambah 36. Nah, maka akan dapat tuh 62. Oh, berarti suku ke-20-nya adalah 62. Cara cepatnya kayak gitu. Oke? Cara cepatnya seperti itu. Nah, tinggal nyari U pertama, suku pertama berapa? Naik aja, gitu. Naik aja. Naik berarti berkurang nanti. Dari 3 ke 1 berkurang 2. Berarti nanti di sini ada pengurang 6. Pengurang 6. Kenapa? Kalikan 3, ya enggak? Pengurang 6. 11 kurangi 6 ketemunya 5. Gitu. Oh, berarti nanti suku pertamanya adalah 5, suku ke-20-nya adalah tadi tuh 62. Nah, pertanyaan B bisa dicari. S20 sama dengan berapa? 20 per 2 dikalikan 5 plus 62. Suku pertama ditambah suku terakhir. Dapat tuh di situ. Nah, nanti akan didapat. Gitu. Itu kalau pengen cara cepatnya kayak gitu. Pakai rumusnya nanti teman-teman otaknya di sini. Tapi saya kira soal TIO tidak sampai senjelimet untuk mencari apa namanya bentuk bentuk suku keberapa atau jumlah deret keberapa, tapi bentuknya biasanya pertanyaan kayak gini. Tinggal dimainkan. Atau mungkin tentang banyaknya jabat tangan, misalnya kayak gitu. Lebih ke kombinasi permutasi lah, jenis seperti itu. Oke, aman ya Kak Rizky ya? Yang lain aman? Oke, siap. Sama-sama Kak Rizky. You're welcome. Oke, you're welcome. Oke, coach ya, you're welcome. Hmm. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Oke, lanjut. Siap. Yuk, lanjutkan soal nomor kedua. Soal nomor dua, ini masih berupa bentuk aljabar. Nah, ini adalah pemahaman tentang pecahan. Di situ ada pecahan biasa. Oke ya, pecahan biasa tuh sebenarnya. 167 per 4 itu pecahan biasa. Ketika teman-teman ketemu pecahan biasa, di mana pembilangnya yang atas itu lebih besar daripada penyebutnya yang bawah, kayak gini ada 167 sama 4, itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Berarti nanti bisa teman-teman rubah jadi pecahan campuran dulu. Ini dirubah menjadi pecahan campuran. Gitu. Rubahlah jadi pecahan campuran. Kenapa dirubah jadi campuran? Karena di sebelah kanan bentuknya adalah ada A plus 1 per. Nah, ini kuncinya di sini. Ada A plus 1 per. Oke. Kita ubah. 167 di poro 4. 167 per 4. Itu kan kalau dirubah menjadi pecahan campuran, teman-teman lihat aja 16 nih dibagi 4 ketemunya 4, ya kan? Habis tuh, nggak ada sisa. 0 sisanya. Berarti ada 7. 7 dibagi 4 dapatnya adalah 1. 1 hore, ya kan? Dapat 1. Sisanya adalah 3, ya enggak? 7 bagi 4 kan dapat 1, sisa 3. Oke, nah sisanya itu ditaruh sini aja, 3 per 4. Oh, berarti 167 per 4 itu 167 per 4 itu nilainya sama dengan 41 3 per 4 kalau dirubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran ini kan bisa diterjemahkan lagi sebenarnya. Misalnya kita beli 1,5 kilo gula, 1,5 kilogram gula kan bisa dipecah, 1 kilogram gula dan setengah kilogram gula kan gitu. Pecah aja, berarti ini sama saja 41 ditambah 3 per 4. Oh, 41 tambah 3 per 4 tuh. Nah, dari sini kita rubah lagi. Siapa yang dirubah? 3 per 4-nya. Dirubah menjadi siapa? Ini bentuknya ngikutin dari soal. 1 per. Ingat teman-teman, kalau kita punya A per B itu nilainya sama dengan 1 per B per A. Berarti ditaruh bawah, 1 per dibalik tadi. Nah, ini berarti 1 per 4 per 3. Menjadi 1 per 4 per 3. Sampai sini aman ya? Oh, pelan-pelan. Oke, siap. Kecepatan? Pelan-pelan, Pak Sopir. Oke, siap. Masih kecepatan? Aman. Yang lain? Oke, Kak Erna sudah bisa, yang atas sudah bisa diterima? Oke, siap. Nah, kita lihat nih, ini bentuknya sudah sama. Sudah sama 1, ini sudah 1 ya. 4 per 3, teman-teman lihat. 4 per 3.
bentuknya itu sama kayak tadi yang di atas, yaitu pembilangnya angka 4 itu lebih besar daripada 3. Berarti bisa dirubah lagi tuh, 4/3 dirubah lagi menjadi pecahan campuran. Pecahan campurannya berapa? 4 bagi 3 dapat 1, sisanya adalah 1/3. Bentuknya itu. Berarti yang di sini, 4/3 itu kita ubah lagi tuh menjadi, kita tulis dulu, sorry, kok 43 tadinya. 41 ditambah 1 per, nah, yang itu tadi 4/3-nya udah dirubah ya, menjadi 1/3. Yang di sini perubahannya jadi 1/3. Yang 4/3-nya sudah berubah menjadi 1/3. Tinggal ini tak ganti aja jadi tambah gitu boleh, atau gini aja. Biar nanti teman-teman nggak bingung. Berarti 1/3. Ini dirubah dulu. 41 plus 1 per. Nah, 1/3 itu sama saja 1 ditambah 1/3. Oke ya, aman ya. Siap, ini adalah 1/3. Aman. Kita lihat bentuknya. Sesuaiin. A-nya adalah, A-nya berarti di sini. Ini adalah A-nya. Bentuknya kan sama tuh, kayak di soal. Jadi bentuknya A plus 1 per B plus 1 per C, gitu kan. Berarti kalau gitu, A-nya adalah 41. Tak tulis dulu di sebelah kiri. A-nya 41. B-nya itu adalah 1. C-nya itu adalah 3. Berarti kalau gitu C-nya adalah 3. Tinggal dimasukkan ke pertanyaannya. 41 kali 1, 41 kali 1 kali 3. Ini A kalikan B kalikan C. Dapat tuh berapa? 12, 3. 123 ada di pilihan jawaban E. Siap, betul sekali Kak Dea. 123. Gitu. Aman, bisa diterima. Intinya tugas kita adalah mengganti pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Setelah itu tinggal kita mengikuti bentuknya. Siapa A, siapa B, siapa C, tinggal disusi-susikan tuh, tinggal disusi-susikan. Oke. Tinggal disusi-susikan, nanti tinggal mencari nilainya. Oke. Oke, lanjut, aman sudah? Kalau sudah aman, kita lanjutkan. Aman, Kak. Oh, mau nanya? Oke, silahkan Kak Firna. Monggo. Kak Muninggar, Firna Muninggar. Muninggar, nama apa ini? Oke, siap. Bentar ya. Gimana Kak Firna? Ada pertanyaan? 1/4/3 itu gimana, Coach? Oh, dibalik. Nah, dari sini. Dari 4/3, itu kan asli bentuknya 4/3. Dengan konsep ini nih. Nah, yang di atas nih. Seret. Kalau ada pecahan A per B, itu nilainya jadi sama 1 per, dibalik tapi pecahannya. B per A. Berarti kalau seperti ini kan 3/4 itu nilainya sama dengan 1/4/3. Nah, dibalik tuh. Gitu ya. Nah, larinya dari situ. Oke, siap. Aman, nggih? Nah, oke, oke, siap. Lanjut, sudah? Sudah, nggih? Sudah. Lanjut, lanjut. Yuk, lanjut yuk. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 30, 30, tilung puluh, wae. Baru mulai, padahal sudah di kelas, udah mulai nomor 30. Itu gimana? Oke, teman-teman, nomor 3. Ada yang sudah memainkannya? Oh, wah, batuk. Minum dulu. Ngopi, ngopi, ngopi. Air putih dulu. Kok air ngopi mana? Ada yang batuk nih kayaknya nih. Oke. Ada yang sudah mengotak-atik soal nomor 3, teman-teman? Dapat jawabannya apa? Berbanding itu apa? Berbanding itu apa, teman-teman? Dibagi ya? Oke, ada yang lain dibagi, betul, siap. Nah, berbanding kan dibagi tuh. Berarti 3/14 dibagi 4/21. Kalau kita ketemu pecahan, dibagi pecahan, berarti operasi pembagiannya berubah menjadi kali.
Pecahan yang belakang tinggal dibalik 21/4. Dibalik ya? Oke, siap. Kali walik namanya. Kali walik. Oke, tinggal dikali walik. Sudah hore-hore ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, ada nih, 21 sama 14. Halal. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Kok tulisannya 3? Dibagi 3 dapatnya 7. 14 dibagi 3 dapatnya 2. Tinggal kita kalikan. Atas-atas berarti ketemunya adalah berapa tuh? Benar nggak saya? Dapatnya A. 9/8. Bagi 7. Iya, sorry. Susah ini bagi 7 ketemunya 3. Wah, bukannya 3. Betul, siap. Ini 3, betul. 3 kali 3, 9. Yang bawah, 2 kali 4, 8. Dapatnya adalah pilihan jawaban A. 9 dibanding 8. Betul, siap. Terima kasih Kak Alip. Wah, ini ngecek betul nih. Iya, dibagi 7. Kelipatan, apa namanya, FPB-nya adalah 7. Faktor yang bisa membagi terbesar adalah 7. Salah ngitung tadi Kak Firna. Oke, iya. 21 bagi 7, betul. 21 bagi 7 ketemunya 3, 14 bagi 7 ketemunya 2, 9 bagi 8. Tak kira nggak ada masalah. Aman ya? Duh, ininya malah go. Ya, tak geser ke atas lagi. Mana nih angka 4-nya? Nah, ini. Di sini nih. 9 dibanding 8. Oke, lanjut. Tak kira nggak ada masalah. Siap. Wah, kosong. Nomor 4. Yuk, ding, 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 des. Nah, ding, 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 des. Nomor 4. Ada yang sudah. Ini soal kemarin ya? Iya, ini soal kemarin, teman-teman. Iya, sing kira kita menganggap bahwa wah ini soalnya keliru. Iya, yang utang ya coach. Iya, utang saya ini mau tak benerin, mau tak bayar sekarang. Biar nggak punya utang. Punya utang tuh nggak enak loh. Iya, nggak enak. Betul. Oke, iya benar. Atau sudah ada yang udah ada? Ada yang sudah memainkan soal ini, terus dapat gitu. Ada. Intinya adalah oh belum coach. Oke, siap. Ini ternyata agak informasinya ternyata benar sama. Kemarin kayaknya kita karena buru-buru udah malam banget apa ya. Yuk kita mainkan coba. Selamat mempunyai 20 lembar uang di dompetnya dalam bentuk pecahan 10.000. Anggap aja ini A. Kemarin kita 20 ribuannya B, 50 ribuannya adalah C. Berarti kalimat matematika yang bisa kita rubah kemarin pertama adalah A plus B plus C ada 20. Betul ya? Banyaknya uang 10 ribuan, banyaknya uang 20 ribuan, banyaknya uang 50 ribuan. Total seluruhnya ada 20 lembar. Ada 20 lembar. Berarti kalimat pertama bisa kita tuliskan seperti itu. Kalimat yang kedua, total uangnya adalah 500.000. Total uangnya ada 500.000. Berarti kalimat ini bisa kita rubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Wah, tulisan matematikanya nih. Artinya kan ada 10.000 sebanyak A. Berarti ada 10 ribuan sebanyak A. Oke, berarti 10 tak kalikan A. Kita kalikan A. Karena ada 10 ribuan sebanyak A. A itu lembar. Lembarnya nggak tahu berapa. Misalnya 5 lembar, 7 lembar gitu. Berarti ada 10.000 kali 7 lembar. 10.000 kali 5 lembar. 10.000 kali A lembar. Sama juga untuk yang lain berarti ada 20.000 kali B lembar. Ada 50.000 kali C lembar. Totalnya ada 500.000. Dalam ribuan ya, ribuannya kita nggak tulis. Berarti ada 500.000. Dari sini pun teman-teman bisa menyederhanakan bentuknya. Bentuknya bisa disederhanakan bagi 10, dibagi 10, bagi 10, bagi 10 kan gitu. Berarti ada A, kita tuliskan di bawahnya. A plus 2B plus 5C sama dengan 50. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa jika ia memiliki pecahan 50.000 lebih banyak daripada pecahan 10 ribuan. Pecahan 50.000 tadi adalah C, 10 ribuan adalah A. Coba kita hilangkan. Yang dihilangkan apa? Yang B. Coba kita mainkan. Yang B kita hilangkan. Ini yang B punya 2, yang ini punya 1 ya. Coba yang atas kita kalikan 2. Kita kalikan 2 berarti nanti teman-teman akan mendapatkan 2A plus 2B plus 2C sama dengan 40. Yang bawah tetap kita kalikan 1 aja. Berarti ada A plus 2B plus 5C sama dengan 50. Kita kurangkan. Kita kurangkan ya. Oke, kita kurangkan. Berarti di sini ada A, B-nya habis, C-nya berarti ada min 3C sama dengan 40 kurangi 50 min
10. Lah, min, dibikin nggak min aja. Berarti ini kita kalikan dikali -1 gitu lah. Biar 10-nya nggak min. Nanti teman-teman akan dapatkan nilainya adalah, mungkin tadi pengurangnya dibalik juga boleh. Berarti ada 3C min A sama dengan 10. Nah ini, ada 3C min A sama dengan 10. Oke, aman ya? Dari sini aman teman-teman? Mainnya eliminasi sama substitusi. Aman, aman, aman? Aman, siap. Nah, sekarang kita tebak-tebakan nih, yang logis di mana? Kalau kita punya A, punya B, punya C, nah ini adalah banyak lembarnya. Uang 10 ribuan, uang 20 ribuan, uang 50 ribuan. Dengan kalimat yang ini, 3C min A sama dengan 10, kan artinya kita bisa menerka dulu nih. Menerka dulu, menebak-nebak dulu. Artinya misalnya nih, misal katakanlah uangnya 50 ribuan, itu ada 7 misalnya. Misal ini, contoh aja 7. C-nya ada 7. Nah, masukkan ke sini nih. Teman-teman hitung aja 7, C-nya diganti 7. Berarti ketemu 21. Dikurangi A biar jadi 10. Berarti A-nya itu nilainya adalah 11. Betul? Masuk? Sampai sini aman ya? A-nya 11 masuk sini nih. Oke. Karena banyaknya ada 20, berarti uangnya B itu tersisa 2. Ada 2 lembar. Biar jumlahnya jadi 20. Aman? Tapi kita tengok juga informasi bahwa pecahan 10.000, pecahan 50.000 itu lebih banyak daripada pecahan 10.000. Kita lihat, pecahan 50.000 banyaknya ada 7, harus lebih banyak daripada pecahan 10.000. Dari kalimat ini, kemungkinan pertama ini adalah salah, tidak memenuhi. Ya enggak? Nah, contohnya gitu. Tidak memenuhi. Turunkan lagi, berarti C-nya turunkan lagi tuh. C-nya kita turunkan lagi, katakanlah C-nya 6. Teman-teman balik lagi ke sini, tak busak lagi, tak hapus lagi. Berarti ini anggap aja kita tadi misalkan C-nya 6, berarti ada 3 kali 6 dikurangi A sama dengan 10. Berarti ini ada 18. Biar jadi 10, maka A-nya nilainya adalah 8. Masukkan ke sini 8. Ini pun dilihat dari angkanya belum memenuhi lagi. Tidak memenuhi lagi, salah. Karena C-nya masih lebih sedikit daripada A. Turunkan lagi. 50 ribuannya ada 5. Kita masukkan ke sini lagi, berarti ada 15. Kurangi 5, 10. Betul enggak? Berarti uang 10 ribuannya ada 5. Nah, uang 20 ribuannya tinggal ngikutin aja. Oh, ini 10 berarti tinggal 10 gitu kan. Cuma di sini angkanya 5 sama 5, nilainya sama, berarti belum memenuhi lagi. Turunkan lagi 4. Nah, turunkan lagi 4 tuh. Berarti oh ini masukkan lagi 4, berarti ada 12 kurangi sama dengan 10. Berarti uang 10 ribuannya ada 2. Kalau uang 10-annya ada 2, berarti uang 20 ribuannya ada 14. Kita tengok nilainya, ting ting, oh udah benar. 42. Berarti uang 10 ribuannya itu ada 10 ribuan yang dimiliki oleh Slamet itu ada 2. Banyaknya ada 2. Oke, nah ini pertanyaan bagus. Cara biar nggak masukin satu-satu ada nggak? Nah, karena ini harus nebak ya teman-teman ya. Nah, logikanya adalah teman-teman lihat dari nilai yang diperoleh. Misalnya kita masukkan angka 7 tuh. Tadi pertama angka 7. Ternyata gede banget selisihnya. 7, 11. Langsung aja. Set. Jadi memang nggak ada harus mencoba ya. Langsung aja turunkan. Nggak harus 6 dulu, nggak harus 5 dulu. Misalnya langsung teman-teman, sudah turunkan ke 4 misalnya. Gitu. Jadi harus nebak, oh kira-kira ini angka 7 sama 11-nya jauh banget. Gitu. Tapi harus ngikutin lagi ya nanti ya. Harus mengikuti lagi hasilnya. Kita cek nih hasilnya. Cocok nggak kalau angka 10 ribuannya, uang 10 ribuannya ada 2 lembar. Berarti teman-teman ketemu 20 ribu. Uang 20 ribuannya ada 14. Berarti 20 ribu kali 14. Ada berapa? 280 ribu. Uang 50 ribuannya ada 4. Berarti ada 200 ribu. Kita tambahkan. Ketemunya 500 ribu enggak? Nah, 500 ribu. Oke. 500 ribu tuh. Berarti benar. Oke, pecahan itu cocok. Artinya uang 10 ribuannya ada 2, uang 20 ribuannya 14, uang
50 ribuannya ada 4, itu sudah memenuhi syarat. Nah, memang harus menebak dan harus mengira-ngira. Mungkin agak panjangnya di situ, teman-teman harus melihat, oh iya ini harus menebak angka berapa sih, nggak bisa langsung satu masuk gitu enggak. Karena kayak kemarin itu coba masukin satu-satu akan susah. Informasinya kan sebenarnya informasinya nggak terlalu apa namanya nggak lengkap ya, tapi kita bisa menalar. Oh iya kalau ini jumlahnya segini berarti ini ngikutin akan berubah tuh jumlahnya kayak gitu. Gitu ya Kak Nela ya, aman ya? Aman. Harus aman. Dipaksa untuk aman. Oke. Hutang saya lunas sudah. Ada pertanyaan lagi untuk soal ini? Hutang saya lunas. Lunas kok, terima kasih. Oke, lunas ya. Ya, heeh. Lunas. Oke, hari itu oke, siap. Lunas, lunas, lunas. Hmm. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Sudah. Bisa dilanjut? Lanjut sudah. Oke, kita lanjutkan. Wah, ketemu angka kayak gini lagi, guys. Oke, wih, mati. Anu nih, layar saya. Oh, sudah muncul lagi. Oke, sudah muncul lagi. Oke, teman-teman. Coba lihat angkanya dulu. Atau teman-teman sudah menghitung hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Sebentar, saya tak ambil. Mana? Bolpen. Sebentar ya. Gas, yo, nomor itu, yo, coba teman-teman. Dapat berapa tuh? Nah, coba lihat dulu coba. Kira-kira teman-teman menghitungnya pakai matematika bisa, pakai logika bilangan juga bisa. Bisa nggak? Coba yang kira-kira kalau misalnya ketemu soal seperti ini, terus teman-teman nggak perlu ngitung bagi-bagi gitu, dapat nggak? Atau mungkin mau kita mainkan dengan dua cara ya, dengan cara biasa sama cara menghitung apa namanya penalaran bilangan. Boleh? Coach download filenya di mana? Oh, ini Kak Selena yang di grup bidik ya. Nah, besok PDF-nya belum kita sharekan. Nah, dua-duanya boleh. Oke, boleh. Nah, siap. Yang kelas ini yang baru dapat kelas intensif, yang kan kita tak gabungkan tuh kelas intensif sama kelas yang pemilik buku. Nanti kalau yang teman-teman yang pemilik buku pengen gabung di kelas intensif, barangkali nanti ada informasi yang bisa tak sampaikan untuk periode depan, bulan Oktober. Jadi kita ada 10 kali pertemuan, nanti tinggal dibagi. Teman-teman kalau pengen request TU-nya lebih banyak, atau TWK-nya lebih banyak, atau TKP-nya lebih banyak, tinggal komunikasikan ke kakak admin, atau mungkin di sini juga boleh. Atau mungkin punya soal-soal yang pengen dibahaskan, misalnya gabung, terus aku punya soal nih, nggak bisa terselesaikan, pengen sharing gitu. Jadi kita bisa dua arah, nggak harus dari kami saja. Mungkin teman-teman punya soal, bisa chatkan ke di uh, uh, di apa namanya di kakak admin, nanti kita saring beberapa soal yang menarik atau mungkin wah ini apik nih, kita bisa buat sharing bersama. Bulan Oktober kapan masuknya coach grupnya? Mungkin sekitar tanggal hari Jumat tuh apa? Tanggal berapa? 29 ketika tryout ya. Nanti mungkin ketika tryout teman-teman bisa sudah mulai, mungkin barangkali admin sudah membuka pendaftarannya. Terus kelasnya mulainya tanggal, kalau nggak salah jadwalnya itu tanggal 4. Nanti tak share. Beda materinya dengan bulan September, beda. Jadi beda semua. Intinya yang sudah ikut di bulan September, ikut lagi di bulan Oktober, nanti akan berbeda materinya. Berarti tinggal melanjutkan. Melanjutkan artinya materi berbeda. Kalau yang ikutnya bulan September belum ikut, berarti yang ikut bulan Oktober aja kemarin, berarti ya nggak masalah. Gitu. Lebih nggak masalah. Ya, barangkali lebih bisa diintensifkan ya. Misalnya teman kayak tadi, tak bilang misalnya teman-teman pengen tiunya lebih dalam gitu, mungkin tinggal request saja. Nanti jadwalnya masih bisa kita kondisikan sih, sama pengajar tim coach masih bisa kita mainkan. Nanti tinggal tinggal apa? Tak sharekan informasinya di sana, bisa teman-teman uh, gabung dan mungkin bisa sharing-sharing soal yang mungkin sudah punya, bisa bisa teman-teman bagikan, nanti tinggal kita bahaskan di sana
Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti ya oh ya nanti tinggal tak apa namanya tak sharekan di situ. Ini belum belum apa namanya belum PDF-nya belum tak layoutkan. Nanti coba tak sharekan informasi tentang bimbel yang September Oktobernya Oktobernya. Oke teman-teman, yuk dapatnya berapa? Sudah dapat belum? Ngitung matematika biasa boleh, pakai pakai penalaran bilangan juga bisa. Ada yang sudah dapat? Belum? Oke, siap. Kita mainkan cara matematika dulu atau cara biasa? Cara matematika dulu ya. Oke, cara matematika dulu. Nanti teman-teman tinggal membandingkan dengan cara biasa. Mungkin ada beberapa soal yang bentuknya seperti ini bisa kita selesaikan nanti namanya modelnya adalah metode pendekatan. Kayaknya sepertinya di pertemuan yang TIU pertama apa ya? Kita pernah ketemu soal penyelesaian yang metodenya adalah pendekatan bilangan. Kayaknya pernah. Nah, ini pun sama. Kebetulan, tapi ya kebetulan angkanya di situ pun kalau misalnya kita harus ngitung pakai matematika pun ketemu dan nggak terlalu ribet banget karena ada kaitan-kaitan tertentu yang bisa dimainkan, yaitu ini adalah 8, 9, 12, 13 gitu. Nah, yang atas dulu nih. Ini kan sebenarnya bisa kita mainkan 8 per 9 dikali, sorry, tak tulis langsung di sini aja, dikali 12 per 13, itu kan ada yang bisa disederhanakan. Siapa? 9 sama 12 itu masih bisa tuh kalau misalnya kita harus ngorek-ngorek tuh. Sama-sama bagi 3. Berarti dapat 4, ini dapat 3. Baru kita kalikan tuh, berarti ada 8 kali 4, ya kan? Berarti ketemunya 32. Yang bawah 3 kali 13, 39. Biarin dulu. Terus yang bawah, pecahan 2 bawah, ini mau sama 10 sama 15 ini halal. Kita horek-horek sama-sama dibagi 5. Dapatnya 2, ini dapatnya 3. Kita kalikan berarti ada 28, yang bawah ada 33. Oke, ini pecahan sendiri, ini pecahan sendiri. Bisa kita tulis tuh 32 per 39 tinggal dikali wale, ya kan? Karena ini pembagian. Ini dibagi, berarti oh dikali wale. 33 per 28. Gitu ya. Pecahannya bawah dikali wale tuh. Ini bisa disederhanakan lagi. Ada yang nilainya bisa kita sederhanakan. Wah, Kak Rizky, Kak Imam, oke ketemu sudah. Siapa? Ini 32 sama 28. Sama-sama bisa dibagi 4. Ya enggak? Ini dibagi 4 ketemunya 8. 28 dibagi 4 ketemunya 7. Oke, dapat tuh. Ada yang bisa dibagi sederhana lagi. 39 sama 33. Sama-sama dibagi 3. Ya enggak? Ini dibagi 3 ketemu 11. Ini dibagi 3 ketemunya 13. Oke, teman-teman tinggal ngalikan. 8 kali 11, 88. Dibagi 13 kali 7. Ketemunya adalah berapa tuh? 91. Oke, 91. Tinggal bagi pakai pecahan biasa. 88 dibagi 91. Ini pakai metode pendekatan bisa dari sini. Yang jelas kurang dari 1. Kenapa? Karena 88 itu lebih kecil daripada 91 kan? Pasti 0, jelas bukan jawaban C, bukan jawaban D. Ini bisa kita hore-hore. Jelas bukan jawaban C, bukan jawaban D. Kalau kita bagi 88 dengan 91, 88 dengan 91 jaraknya nggak jauh. Jaraknya cuma berapa? 3 tuh. 90-an jaraknya cuma 3. Wah, paling dekat ke angka 1. Ini mendekati angka 1. Mendekati angka 1. Yang paling dekat dengan angka 1 adalah jawaban E. Oke, ketemu 0,97. Misalnya teman-teman mau hitung dengan metode pendekatan setelah mencari dengan pecahan atau hitung perkalian pecahan biasa. Dihitung manual juga boleh. Nanti ketemunya 0,9 nanti tinggal dibulatkan aja 0,97 pakai pembulatan. Ada cara hitung pecahan, mengalihkan pecahan, membagian pecahan. Setelah itu ada metode menarik hasilnya itu dengan cara pendekatan. Itu yang pertama. Yang pendekatan kedua, cara kedua nih, tanpa menghitung. Teman-teman lihat bilangan-bilangannya. Oke, sekarang kita lihat sebentar. Ini dikalikan, yang atas, yang bawah dikalikan, ini 14 per 15. Teman-teman lihat aja bilangan-bilangan yang ada di sana. 8 per 9 ini mendekati 1, tapi kurang dari 1. Tapi kurang dari 1. Ini pun sama, 12 per 13. Itu angka yang mendekati 1, tapi kurang dari 1.
Oke, sama-sama kurang dari satu. Sama-sama kurang dari satu, dikalikan tuh. Nanti hasilnya pasti juga kurang dari satu. Kurang dari satu. Oke, kurang dari satu. Aman. Bawah pun sama. Ini 10/11 itu juga kurang dari satu. Kurang dari satu. Sebentar. Ini nilainya kurang dari satu. Ini pun sama, kurang dari satu. Dikalikan itu pasti kurang dari satu. Tinggal kita membagi. Tapi hati-hati ketika membagi, teman-teman perhatikan angkanya. Di angka-angka ini 8/9, 10, 10/11, 14/15, itu kira-kira besar mana nilainya? Anggap aja misalnya 8/9 dengan 10/11 besar mana? Besar yang bawah. Iya enggak? Karena ada 10 potong, kan kotak roti dipotong jadi ada 11 potong. Kan kecil-kecil banget tuh. Yang dihilangin cuma satu. Oh, yang hilang cuma kecil satu. Nah, ini lebih besar daripada atas. Lebih besar yang bawah. Nah, sama ini. Jadi lebih besaran ini nih. Nah, lebih besaran yang bawah. Ketika teman-teman ketemu pecahan yang besar bawah, maka nilainya pasti kurang dari satu juga. Kurang dari satu, tapi mendekati satu. Udah ketemu jawabannya adalah E. Nah, ini cuma lihat angkanya. Pakai tebak-tebakan gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Aman? Aman, bisa diterima? Oke, udah ketemu Kak Imam, Kak Rizky, Kak Tiani. Oke, siap. Oke, siap. Seperti itu ya. Nah, jadi metodenya adalah pakai model pendekatan. Oke, sip. Oke, gas sudah aman, lanjut. Lanjut ya. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman ajukan aja pertanyaannya. Set, set, set. Sip. Oke, siap kok. Oke, lanjut. Nomor 6. Ini mau pakai dijabarkan apa mau cara cepat atau dua-duanya ketika ketemu soal seperti ini? Oke, cara cepatnya gini teman-teman. Oke, dua-duanya. Cara cepatnya seperti ini. Kita lihat ini, seret yang angka terakhir. Karena ada bentuk yang pangkatnya sama, 3 pangkat 20/20. Yang bawah pun ada 3 pangkat 20/20. Nonton bentuknya dulu aja. Kita menghitung nilai yang ada di dalam tanda kurung. 4 kuadrat nilainya 16. Dikurangi 1 hasilnya 15. Oke. Lalu teman-teman mengaitkan antara 15 dengan 45 itu ada kelipatan 3. Betul enggak? Oh, kelipatannya 3. Kalau ini tak kalikan 3, maka akan mendapatkan nilai 45. Sama kayak yang depan. Ya. Dan bentuknya ada di sini nih, angka 3 di sini. Ya, nanti kok bisa muter-muter gitu ya. Angkanya 3 di situ. Sama nih. Ada 3 pengali, oh nilainya di sini ada 3. Ya sudah, ketemu jawabannya yang mana? Ini. 15. Jawabannya adalah C. Dan kebanyakan gitu, nonton dari hasil yang ada di dalam tanda kurungnya. Udah ketemu jawabannya 15. Aman? Jadi simpelnya nonton yang bilangan ada di dalam tanda kurungnya. Sekarang kalau kita hitung dengan cara matematiknya. Kayak tadi, 45 ditambah 3 pangkat 2020, yang 4 kuadrat min 1 itu sudah kita ketemukan nilainya adalah 15. Yang bawah 3 plus 3 pangkat 2020. Nilainya jadi gitu ya, sama dengan. Sekarang kita lihat teman-teman, ada 45, ada 15. Ada nilai yang bisa kita keluarkan, keluar tuh, 15-nya. Oke, 15-nya keluar. Ini 15 keluar, berarti 45-nya kan 15 kali 3 tuh. Berarti 15-nya keluar tinggal 3. Ditambah dengan 3 pangkat 2020. Yang bawah adalah 3 plus 3 pangkat 2020. Aman sampai sini? Karena kalau kita distribusikan 15 kali 3 ketemunya 45. 15 kali itu ketemunya adalah ini. 3 pangkat 2020 kali 15. Bentuknya perkalian kawan-kawan. Berarti di sini bisa kita sederhanakan, dihorek, ketemunya adalah 15. Cara ngitung menyederhanakannya seperti itu. Gitu. Aman, yo. Hmm. Oke, siap. Aman. Gas lagi ya? Oke, siap. Gas lagi. Gas. Yuk.
Oke, kita lihat soal berikutnya. Wah, ini soal yang kemarin malah teman-teman. Sudah soal intensif kemarin ya. Ada yang perlu dibahas kan? Mungkin kawan-kawan di sini ada yang belum join di kelas September, pengen dibahaskan, silakan silakan ajukan. Ajukan. Oke, dibahas gitu. Nanti tak bahas. Kalau enggak berarti karena nggak tahu saya. Kalian nggak tahu ini teman-teman yang 67 peserta di sini, 67 kawan-kawan di sini. Nggak tahu, akhir-akhir ini lumayan sepi ya. Belum coach saya nggak ikut. Oke, siap. Nah, barangkali nanti bisa teman-teman kan bahas. Oke, berarti oke, berarti banyak nih. Siap. Berarti artinya teman-teman ada yang mungkin belum gabung di kelas ya, pembahasan yang kemarin tak bahaskan dulu. Ini kalau teman-teman belum ketemu soal ini, misalnya ketemu kayak gini, jawabannya apa? Ada penelitian suatu bakteri, setiap bakteri ternyata membelah menjadi dua. Setiap harinya membelah jadi dua. Yang tadinya dua, besoknya empat. Lusa itu 8. Berikutnya lagi 16 dan seterusnya. Berarti selalu membelah menjadi dua. Oke, kita bahaskan ya. Jika pada awal mula diberi satu bakteri, awal mula satu bakteri, awal mula hari pertama nih satu bakteri. Ternyata pada hari ke-30 seluruh wadah terisi penuh dengan bakteri. Di hari ke-30-nya penuh. Pertanyaannya adalah pada hari keberapa wadah itu terisi setengahnya. Pada tanggal berapa? Kira-kira teman-teman yang di sini, Kak Dea, Kak Alif, Kak Kak Dea, Kak Selena, dua ini. Ya, Kak Andika. Kira-kira jawabannya Pak, kira-kira. Ini perlu ngitung nggak? Nggak harus ya? Nggak harus. Oke. Oke, Kak Yun, Kak Alif sudah ketemu jawabannya 29. Yang lain? Nih, yang belum dibahas. Oke, berarti nggak ada masalah. Jawabannya adalah tanggal 30, berarti, sorry, tanggal 29. Jadi satu hari sebelumnya itu setengahnya. Berarti hari berikutnya penuh tuh. Ini tanggal 29, ini kotaan terisi segini. Seret. Nah, tanggal 30-nya penuh karena mereka membelah menjadi dua, perkalian dua. Berarti ini tanggal 29. Aman ya? Dua kali lipat, betul. Dua kali lipat. Jangan sampai terjebak karena beberapa ada yang terjebak. Ini soal sederhana. Cuman kita butuh konsentrasi. Barangkali nanti teman-teman pas tes, kondisinya sudah berbeda. Kondisi psikis, kondisi pikiran, tertekan, harus mencari target nilai yang tinggi. Kadang-kadang sok jadi tekanan tuh. Nah, harus tenang, yang penting tenang. Kadang-kadang ada yang terus pengen cepet-cepet keburu-buru, oh, jawabannya 15 gitu. Jawabannya 15 karena apa? Kan tanggal 30 separohnya gitu. Berarti tanggal 30 penuhnya, berarti separohnya 15 nih. Nah, yang bagi bukan tanggalnya, tapi wadahnya. Berarti bukan 15-nya. Hati-hati di situ aja. Oke, aman ya, teman-teman ya? Siap. Oke, kita lanjutkan kalau sudah aman. Siap. Nomor 8. Ini sama juga, mungkin teman-teman yang kemarin belum gabung, mau dibahaskan atau teman-teman di sini sudah gabung semua tentang apa ini? Kecepatan. Biasanya kecepatan itu paling tidak ada apa? Oke, siap. Ada tiga lah, tiga jenisnya. Ada tiga jenis soal terkait kecepatan, yaitu berpapasan, saling susul menyusul, sama yang satu lagi, kemarin mungkin belum tersampaikan saya. Satu lagi itu adalah ketika ada suatu kecepatan, apa namanya, berangkat lebih awal, datang lebih awal. Kalau dengan kecepatan tertentu, ternyata berangkatnya terlambat. Kira-kira berangkat dengan kecepatan berapa sih harus tepat waktu kayak gitu-gitu. Jadi paling tidak ada tiga. Cuman yang sering adalah berpapasan sama susul menyusul. Oke, siap. Cara cepat atau nomor 8 ini atau mau dibahas horek-horeknya. Oke, ini apa ini? Susul menyusul ya, kereta api kedua menyusul kereta api pertama. Logikanya gini, nah, oke, siap. Ini cara pertama, cara penalaran dulu. Nanti yang cara kedua, cara cepatnya. Cara pertama tentang logika ini gini. Yang namanya susul menyusul itu berarti ada jarak yang, misalnya gini, ada jarak yang sudah menjadi selisih antara dua benda atau dua orang atau mungkin dua unsur. Dalam hal ini berarti kereta, nah gitu. Kita lihat nih, kereta pertama itu melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Melaju kereta pertama, ler. Setelah 2 jam, oke, selang 2 jam, berarti kereta pertama ada di sini sudah menjauhi stasiun, ini stasiun, sudah menjauh jauh, sebanyak berapa? Karena ini 2 jam, berarti jarak kereta A dengan stasiun
itu sudah sejauh 80 km. Oke, 80 aman ya teman-teman ya. 80 itu dari 40 dikalikan 2 jam. Jarak dikali waktu. Sorry, kecepatan kali waktu. Karena nek ngitung kecepatan kan rumusnya gini ya teman-teman ya. Pakai segitiga tuh JKW. Oke, JKW berarti nek jarak itu kecepatan kali waktu. Waktu ngitungnya jarak dibagi kecepatan. Ngitung kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Nah, gitu ada 3 nih. Nah, gitu. Oke, kereta A sama kereta B yang berangkat setelah 2 jam itu sudah punya jarak 60. Logikanya kereta B punya kecepatan 60 km per jam. Berarti dengan waktu yang sama, zret, sampai sini, katakanlah gitu, ini stasiunnya ya. Terus, nah, dengan waktu yang sama, menyusullah di sini. Dengan waktu yang sama, anggap aja T. Artinya dari sini, kalimat matematika yang bisa dirubah adalah 60 kalikan T, artinya jaraknya si kereta B itu akan sama dengan 40 kalikan T waktu yang akan kita cari ya, ditambah dengan 80. 80 adalah selisih jarak awal mula tadi itu. Gitu, kita mainkan berarti ini tinggal dipindah ke kiri, berubah menjadi 20T, nilainya 80. Berarti T adalah 80 dibagi 20. Oke, aman ya? Oke, tinggal dihorek-horek, ketemunya adalah 4. Oh, waktunya 4. 4 apa? 4 jam. Pertanyaannya adalah menyusul kereta api pertama di suatu tempat yang jaraknya dari stasiun berapa? Tinggal ngitung aja. Oh, 4 jam. Waktu yang digunakan oleh kereta B hingga dia dapat menyusul kereta A. Berarti 4 jam setelah keberangkatan kereta B. Kereta B 60 km per jam, berarti jaraknya adalah 60, tinggal kalikan 4. Ingat JKW tadi? Nah, JKW. 40 kali, 6 kali 40, 240 kilometer. 240 kilometer mana pilihannya? Pilihan jawaban A. Gitu ya. Itu cara logikanya gitu. Berarti ketika dia bisa menyusul berarti punya jarak. Ada jarak tuh. Nek nggak punya jarak, punya jarak berarti nggak ada rasa. Gitu ya. Berjarak. Ketika berjarak pasti ada rasa apa itu? Enggak. Berjarak dulu. Jadi ada jarak berarti bukan balapan ya. Berjarak. Dia akan menyusul berarti jaraknya akan sama di sana. 240. Itu cara logikanya gitu. Cara menyusul gitu. Nah, cara cepatnya, nah ini cara cepatnya ya teman-teman bisa terapkan formula ini ketika menggunakan cara cepatnya ketika dia saling menyusul adalah ingat rumus rumus awalnya adalah waktu, ingat waktu. Nah, pertanyaan kan tentang waktu tuh. Waktu dulu, nyari waktu dulu ya. Adalah jarak dibagi kecepatan. Masukkan aja jarak kecepatan. Jaraknya adalah siapa? Ini kita apa namanya sih? Aplikatif ya, diaplikasikan. Adalah selisih jarak dibagi selisih waktu. Nah, intinya sama sebenarnya, jarak sama waktu, cuman bedanya selisih. Nah, selisihnya berapa? Ini, selisih jarak. Berarti ada tadi berapa selisihnya? 80. Dari mana? 40 kalikan 2. Karena kereta A berangkat duluan. Terus yang selisih waktunya itu berarti dari sorry kok selisih waktu ini kok kan. Wah, orang ini bawahnya kecepatan kok yo. Ini kecepatan nih. Nah, berarti ini kecepatan. Selisihnya sih kecepatan. Kecepatan adalah ya orang fokus nih. Wah, apa sih yang nggak bikin fokus? Oke, 4 jam. Jaraknya 4 jam. Sorry kan, waktunya 4 jam. Waktunya 4 jam. Cara cepatnya gitu, teman-teman. Oke, berarti dibikin seperti ini ketika dia saling susul menyusul. Ada 2. Terus kalau nggak usah. Jangan. Oke, jangan ya. Oke, malah aku yang kosong ngomong. Oke, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tentang susul menyusul. Terus mungkin teman-teman pertanyaan kalau apa namanya berpapasan gimana? Berpapasan berarti bertemu. Oke. Bertemu, entah bertemu itu secara sengaja atau tidak sengaja. Yang namanya pertemuan berarti bertemu. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Loh, kok tekan ngono? Nah, kalau kalau apa namanya berpapasan, nanti teman-teman tinggal diturunkan aja. Sama, ngitung nyari waktunya itu adalah waktu itu kalau tadi apa berpapasan
sorry, susul menyusul itu adalah selisih, kalau berpapasan itu adalah jumlah. Jumlah jarak dibagi jumlah kecepatan. Nah, bedanya di situ. Kalau berpapasan, apa? Jumlah jarak dibagi jumlah kecepatan. Kalau susul menyusul, selisihnya. Selisih jaraknya. Oke, aman? Aman ya? Aman. Siap. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ada di sini. Oh, no, ternyata langsung. Barangkali ini mau dibahasin nggak? Kawan-kawan kemarin ini juga sudah dibahasin ya? Di pertemuan yang lalu kayaknya. Sepertinya sih. Atau mau dibahaskan? Bahas saja semua. Oke. Semuanya. Sampai jam berapa kita? Setengah jam lagi loh. Setengah jam lagi nih. Ya udah, kita bahaskan. Nomor 9 ini langsung aja ya. Ya, langsung pakai cara yang cepat tadi. Teman-teman lihat di sini adalah tentang berpapasan. Ada yoga dari kota A ke kota B berangkat pukul 8.15 dengan mengendari kendaraan kecepatan rata-ratanya 50 km per jam. Waktu yang sama, Tiko dari kota A ke kota B, kendaraan kecepatannya 60 km per jam, dan jarak kota A ke kota B jaraknya 176. Ya, ini berpapasan dan kebetulan waktu keberangkatan antara si Yoga dengan Tiko di mana di dua tempat yang berbeda itu ternyata sama. Waktunya sama. Kalau waktunya beda gimana? Disamakan dulu. Berarti memotong jarak. Jaraknya berarti yang 176 ini akan kepotong. Kebetulan karena sama, berarti teman-teman tinggal mencari waktunya itu tinggal siapa? Jumlah jarak. Oke, jumlah jarak tuh. Ingat di situ sudah ada di atas jumlah jarak. Jumlah jaraknya berapa? Ya berarti totalnya, logikanya berarti dari kota A ke kota B. Yoga dari sini, seret. Tiko dari sini, seret. Berarti jumlah jaraknya Yoga dengan jumlah jaraknya Tiko sama saja. 176. Total jarak antara kota A ke kota B. Lalu bawahnya pembaginya adalah jumlah kecepatan. Kecepatannya siapa? 50 dan 60. Tambahkan aja. 50 dan 60. Mainkan. 176 dibagi 110. Dapat berapa teman-teman? Dapat berapa? Ngitungnya enak toh. Tinggal apa? Oke, 1,6. 1,6 jam. Artinya mereka akan berpapasan 1,6 jam setelah pukul 8.15. Jadinya pukul berapa? Tambah 1,6 jadinya pukul berapa? Ingat, ini ada 0,6. Harus dirubah dulu dalam satuan menit. Iya nggak? Harus sudah satu menit. Ini karena masih hitungan jam. 0,6 itu berapa menit? 0,6 jam. Harus dikali berapa dulu, teman-teman? 951. 951 kah? Oke, C. Oke, ada yang lain? Siap. Ini kita rubah dulu. Ini kan aslinya 1 jam lebih 0,6 menit ya. 0,6, sorry, 0,6 menit. 0,6 jam. Berarti kalau dirubah menjadi jam kan harus dikalikan dengan 60 menit tuh. Nah, kita kalikan berarti ada 36 menit. Berarti ada 36 menit. 1 jam lebih 36 menit. Kita tambahkan 36 menit. Kita tambahkan berarti ada 1, ini 5, ini 901. Betul sih. 9 lebih 51. Siap. Keren. Gitu ya. Itu cara cepatnya kita mainkan di sini adalah jarak jumlah dibagi jumlah, sorry, kebalik. Jumlah jarak dibagi jumlah kecepatan. Gitu. Ada pertanyaan untuk ini? Aman? Aman-aman? Lanjut? Sudah? Aman ya? Siap. Yuk lanjut. Soal nomor 10. Nomor 10. Yuk kita gaskan nomor 10. Oke. Mana nih nomor 10? Nah, ini sudah dibahas belum kemarin ya? Di kelas ya? Malah belum kayaknya. Kayaknya malah belum ya?
Sudah belum? Belum, Coach. Oke, kita bahaskan. Sudah. Oh, udah, Coach. 112. Sudah. Oke, mau dibahaskan lagi nggak? Kira-kira? Nggak usah. Ini kita teman-teman kayak ngitung anu ya. Ada yang belum? Bahas, Coach. Oh, belum. Saya baru masuk. Oke, siap. Ya. Wih, hilang gambarnya. Oke. Dari sini, teman-teman lihat nih. Ada kata agimsa. Apa tuh? Agimsna. Kita akan susun alfabetikal, maka kata sigma itu akan berada pada urutan keberapa, gitu kan. Oke. Nah, dari urutannya itu, teman-teman sudah bisa melihat bahwa kalau kita menyusun apa itu namanya absensi, berarti dari hurufnya A, terus berikutnya B, ya, A-nya banyak, berarti lihat huruf keduanya, B-nya banyak, huruf ketiganya, gitu ya. Jadi dipadake nanti disamakan itu ada huruf-huruf yang bisa bisa di apa namanya digunakan untuk menyusun abjadnya. Berarti kata pertama adalah yang huruf depannya A. Berarti awal sendiri itu huruf depannya A. Huruf depannya A berarti ada satu pilihan untuk A. Huruf pertamanya ada satu pilihan saja, pilihan A. Huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima, karena ada di 5 huruf, berarti teman-teman kan memilih dari yang ada tuh. Karena huruf A sudah tidak bisa dipilih lagi, berarti teman-teman bisa memilih ada 4 pilihan. 4 pilihan berarti pertama berarti ada 4 pilihan yang bisa dimainkan di situ. Kepilih satu, katakanlah misalnya G hilang tuh, G-nya nggak bisa dipilih lagi, berarti tinggal 3. Katakanlah I-nya hilang, berarti tinggal 2, M-nya hilang, tinggal 1. Nah, di sini kita punya banyaknya pilihan adalah ada berapa tuh? 24 bilangan, sorry, 24 kata. 24 kata yang bisa dibikin di mana huruf depannya A. Oke ya, ada 24 kata. Ini berarti ada 24 kata. 24 kata dengan huruf depannya adalah A. Oke, huruf depannya A. Udah? Sip. Nah, lalu hal yang sama itu tinggal kita mainkan di situ ketika huruf depannya G, huruf depannya I, huruf depannya M. Berarti masih ada 3 lagi. Huruf depannya G, berarti nanti ada 24. Huruf depannya I juga ada 24. Huruf depannya M, berarti nanti ada 24 kata. Ini dulu kita mainkan berarti ada 24 dikali 4. 24 kali 4 berapa? Atau ini tak tambahkan berarti ada 6, nyimpen 1, berarti ada 9. 96 kata yang masing-masing hurufnya A, G, I, M depannya. Sekarang yang S, tinggal yang S tuh. S dulu, huruf depannya S. Kata sigma itu kan berarti huruf kedua kita lihat tuh. Huruf pertama S, berarti huruf keduanya A, urutan pertama dulu kan, berarti SA. SA dulu. Yang SA itu artinya nanti teman-teman ada berapa kata yang bisa kita bikin dengan 2 huruf awal SA. Sama, ini ada 2 huruf yang sudah dipakai, berarti tersisa 3. Ya toh? S sama A sudah kepakai, berarti ada 3, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Ini ada 6. Ada 6 kata yang huruf depannya SA. Ada 6 kata. Yang huruf depannya SG, nah SG itu sama, berarti di sini juga sama, 3, 2, 1, berarti ada 6 kata. Ada 6 kata yang huruf depannya SG. Oke. Lalu ada kata SG berarti ada SM. Nah, SM. Apa tuh? Oh, sigma. Berarti I, sorry, sorry. Ini I dulu. Nah, SI. Sekarang yang SI. Hati-hati karena pertanyaan adalah sigma. Berarti ada SI. Kata pertama urutan SI itu ada SIA. Iya enggak? Si A. Si A, G, M. Iya enggak? Ini udah kata ya. Ini udah kata. Bukan urutan lagi. Udah kata. Berarti ini ada satu huruf. Terus ada SIAMG. Ini katanya satu lagi. Satu kata lagi. Terus ada SI. Setelah A berarti ada G. Berarti ada SIG. SIG. AM. Kata berikutnya lagi. Kata berikutnya lagi sesuai urutan abjad berarti ada SIGMA. Sigma. Oh, berarti kata sigma ada di sini. Kok 2? Nah, ini 1. Nah, kita tinggal jumlahkan. Tadi sudah 24 kata. Urutan berikutnya berarti ini ada 12, ini ada 4. Berarti tambah 16. 96 dan 16. Gitu kan? Berarti ada 96 kata
dan 16 kata berikutnya. Berarti ada 112 kata. 96 dengan 16 kata. Jawabannya adalah E. Gitu. Aman, teman-teman? Aman ya? Oke, siap. Ada pertanyaan? Oke, paham, paham. Siap. Oke, gas ya. Sip, seperti itu. Berikutnya, nomor 11. Lanjut. Nomor 11. Ini hal yang sama sebenarnya. Teman-teman, hal yang sama. Menyusun bilangan dari angka-angka yang disediakan. Menyusun bilangan dari angka-angka yang disediakan. Bilangan yang diminta adalah bilangan genap. 3 digit. Wah, hilang lagi. Oke, udah layarnya muncul lagi. Bilangan genap 3 digit tuh. Bilangan genap yang terdiri dari 3 digit. Tiga digit angka. Oke. Berarti ada digit ratusan, digit puluhan, digit satuan. Tapi ingat, angkanya genap. Angka genap itu berarti nanti ada beririsan tuh. Paling aman, ini paling enak pakai kaidah pencacahan untuk mencarinya. Kaidah pencacahan. Ada kaidah pencacahan. Paling enak itu pakai kaidah pencacahan. Nah, yang jelas pertama adalah teman-teman lihat ketika bilangannya genap berarti ciri-cirinya angka terakhir. Iya nggak? Ciri-cirinya angka terakhir. Angka terakhirnya genap berarti dia pasti genap. Oke. Kalau kalau angkanya di sini yang jelas depannya juga bukan nol ya, nggak boleh nol. Angka depannya nggak boleh nol. Oke. Bilangan yang bisa menandakan bahwa dia genap adalah ketika angka terakhirnya ini 0, 2, 4, dan 6. Iya nggak? Oke, 0, 2, 4, dan 6. Oke, yang penting satuannya bukan bukan nol. Sorry, ratusannya bukan nol. Yang pertama misalnya gini, angka satuannya angka satuannya itu nol. Ini dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Biar tidak beririsan dengan yang karena ada bilangan genap juga masuk ke ratusan kan nggak apa-apa. Gitu ya, bisa dibikin seperti ini aja. Nah, angka satuannya nol berarti satuannya itu ada satu pilihan. Siapa? Yaitu nol aja. Angka nol saja. Cuman ada angka nol saja. Oke, tak kodai. Nah, berarti angka yang lain karena nggak boleh berulang, ini harus berbeda, angkanya berbeda. Berarti kan ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka yang disediakan ya. Berarti tinggal 6 pilihan. Terus di sini tersisa 5 pilihan. Berkurang satu, berkurang satu. Karena sudah terpilih satu, berarti pilihan kita tinggal 5. Berkurang satu, pilihan kita berkurang lagi. Kan gitu. Berarti tinggal kita mainkan. Oke, di sini ada 30 bilangan atau 30 angka. 30 bilangan genap yang bisa dibuat ketika angka satuannya 0. Pertama itu 30 angka tuh, ketika angka satuannya 0. Oke, oke siap. Terus kalau angka satuannya nggak 0. Hmm. Sekarang kalau angka satuannya tidak 0. Angka satuannya tidak 0 berarti ada ratusan, puluhan, satuan. Teman-teman lihat berarti ada berapa angka? 3. Iya nggak? 2, 4, 6. Di sini ada 3 pilihan. Siapa? 2, 4, dan 6. Oke, ada 2, 4, dan 6. Terus angka 0 boleh dipilih di ratusan nggak? Nggak boleh. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kepotong 2, berarti tinggal 5 pilihan. Kenapa? Di sini angka 0 nggak boleh. Tidak boleh dipilih. Dan satu angka yang sudah dipilih di kolom satuan. Misalnya angka 4 nggak boleh dipilih lagi. Berarti ada angka 4 sama angka 0 yang tidak bisa dipilih. Berarti dari sini misalnya di sini angkanya, berarti angka 4 dan angka 0 nggak boleh dipilih lagi. Artinya teman-teman tinggal punya pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan di situ. Di kolom satuan, angka 0 boleh masuk nggak? Boleh masuk. Karena di tengah, kembali lagi angka 0 boleh masuk. Berarti tadi sudah berkurang 5, tinggal 5, ketambahan 0, berkurang lagi 1, gitu kan? Berarti tinggal 5 pilihan lagi. Aman sampai sini?
Ada 5 pilihan lagi. Siapa? Angka 0 boleh masuk di situ. Ini sisa angka, termasuk angka 0 plus angka 0, gitu ya. Tinggal 5. Berarti 5 kali 5 kali 3. Ada berapa tuh? 75 kali 3. Sorry, 25 kali 3. 75. Ada 75 bilangan genap yang bisa dimainkan. Berarti sekarang jumlahnya tinggal dimainkan. 105. Ada 105 bilangan genap yang bisa dibuat. Gitu. Oke, aman? Ada pertanyaan? Aman. Masih pusing? Belum aman. Belum aman. Oke, oke, oke. Masih pusing. Ada yang masih pusing lagi? Intinya teman-teman, menyusun bilangan genap, itu kan angka yang diperhatikan adalah angka yang paling belakang. Dengan angka satuan 0. Oke, satuannya 0. Otomatis hanya ada satu pilihan. Siapa? 0 saja. Cuma 0 saja. Berarti satu pilihan. Oke. Sementara angka yang diberikan ke kita itu ada 7. Ada 7, termasuk angka 0 nih. Angka 0 sudah tidak boleh dipilih lagi. Oke, artinya di kolom ratusan ini ada 6 bilangan. Ada 6 angka yang bisa dipilih. Sudah terpilih satu lagi, terserah siapapun. Berarti tinggal 5 pilihan. Tinggal 5 pilihan. Oke, tinggal kita kalikan. Artinya teman-teman, kalau teman-teman menyusun bilangan ini, bilangan angka-angka yang diberikan itu ada 0, 2, 4, 5, 6, 7, 9, bilangan genap yang satuannya 0, itu teman-teman akan mendapatkan 30 bilangan. Misalnya nih ada 240, 260, 670, 690, dan seterusnya 790, 920, 940. Itu semuanya ada 30 angka. Oke, masing-masing satuannya 0 semua. Makanya tadi satu pilihan saja angkanya. Hanya angka 0 saja. Itu yang angka satuannya 0. Kenapa kita pisah? Karena angka 0 nggak boleh di depan. Nggak boleh di kolom ratusan. Kalau angkanya nanti yang kita bentuk 0, 2, 4, genap, tapi bukan 3 digit namanya. Karena cuma 24, ya kan? Berarti 0 nggak boleh di kolom depan. Oke? Ya, betul. Jadi angka 0 kita masukkan di satuan dulu, terus semuanya digabungkan. Semua yang selain angka 0. Karena nanti kalau kita main dengan angka 0 ikut juga, langsung 4 pilihan, nanti akan tidak sama. Beda. Akan tidak, irisannya nanti akan berlainan. Nah, sekarang kita lihat nih. Dengan angka selain 0, bilangan genap yang selain 0 itu ada 2, 4, 6. Ada 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 pilihan. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu 2, 4, 6. Artinya teman-teman dari bilangan ini, antara 2, 4, 6 itu, misalnya terpilih salah satu, terpilihlah angka 2, oh berarti satuannya 2. Artinya kan 2 sudah tidak bisa digunakan lagi untuk masuk di kolom ratusan. Nah, teman-teman tinggal punya berapa banyak pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan sebenarnya. Tapi ingat, di kolom ratusan ada 6 pilihan. Loh kok ini 5? Ingat, karena ada angka 0. Angka 0 nggak boleh masuk. Nah, angka 0 tidak boleh dipilih di kolom ratusan. Makanya cuma 5. Gitu, hanya ada 5 pilihan. Lalu, di kolom berikutnya lagi, karena misalnya kita pilih angka 5. Angka 5 sudah kepilih nih, nggak boleh dipilih lagi. Terus tinggal berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Loh kok ini 5? Karena angka 0 balik lagi. Angka 0 tadi kan belum kita pilih. Di tengah bisa kita pilih. Misalnya angka yang kita bentuk 504 misalnya. 500, 602 misalnya gitu-gitu. Itu kan genep tuh. Nah, tengahnya 0. Nah, 0 bisa dipilih tuh. Nah, jadi kembali lagi. Ada 5 pilihan. Tinggal kita kalikan, ditotalkan. Ketemunya adalah 105. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman, G? Aman. Oke, siap. Kak Rizky, oke. Kenapa angka 0 nggak bisa lagi di angka ratusan, Coach? Yang angka satuannya tidak 0. Nggak boleh. Kayak tadi kita bilang. Misalnya angka 0 boleh di kolom ratusan ya. Coba Kak Rizky akan membentuk angka 0 tadi, contohnya 024. 3 digit? Bukan. Angka 0 di depan nggak ngaruh ya. 0, misalnya 074. Nah, ini kan bukan 3 digit, karena 0 di depan nggak ngaruh.
Iya, nggak jadi ratusan, sebetulnya cuma puluhan. 74, 24, gitu. Makanya 0 di kolom ratusan nggak boleh dipilih. Gitu. Gitu ya. Oke, siap. I see. Yo, Kak Serena, I see. Oke, siap. Paham. Aman ya? Aman. Siap. Lanjut, Kas. Oke. Aman. Kaspol Gold. Oke, siap. Lanjut. Sudah aman berarti. Sip. Lanjut. Nomor 12. Ini kemarin sudah tak bahas belum ya? Pertemuan menghadiri jabat tangan. Banyak jabat tangan. Lupa. Belum kayaknya. Belum, belum. Oh iya, belum. Mau dibahas kan? Atau sudah ada yang paham? Atau sudah ketemu? Atau mau skip? Oke, siap. Ini, oh belum bahas ya. Ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Mungkin teman-teman tinggal terapkan cara yang mana. Mungkin paling tidak ada tiga cara lah. Tiga cara yang bisa diterapkan. Coba tak, coba ya. Kayaknya ada tiga cara. Kalau teman-teman hafal rumus, enak pakai rumus. Kalau enggak, kalau trik cepatnya hafal rumus. Tapi harus hafal, harus hafal. Hafalnya adalah teman-teman karena ini adalah jabat tangan, makanya adalah kombinasi. Ini pakai kombinasi. Ini kalau rumus nih, cepet sih, tapi teman-teman harus hafal rumus kombinasi. Karena acak kan dia, dari 40 orang salaman nih. Kan acak, kita sama-sama terlibat, itu nggak harus berurutan dan bisa acak. Nah, kombinasinya apa? Kombinasi 40 orang dari ketika salaman yang terjadi adalah dua orang. Salaman kan terjadi antara dua orang ya. Dua orang gantian. Berarti dari 40 terjadi dua orang. Nah, 42. Ada yang hafal rumus kombinasi? Teman-teman hafal ya? Masih ya? Hafal? Enggak, tak tuliskan di sini. Kombinasi rumusnya adalah 40 faktorial. Tulis 40 faktorial dibagi. Oke, sudah Kak Imam sudah muncul tuh jawaban D. Dibagi 40 kurangi 2 difaktorialkan dikalikan dengan 2 faktorial. Ini siapa? Ini siapa? Adalah ini. Nah, 40 kurangi 2 kali 2 faktorial. Kasih tanda hijau di situ. Nah, terus kita mainkan 40 faktorial, yang bawah ada 38 faktorial dikali 2 faktorial. Faktorial itu apa? Perkalian berurutan. Artinya ini tinggal bisa disederhanakan. 40 faktorial dengan 38 faktorial itu bisa disederhanakan, tersisa tinggal 39 kali 40. Yang bawah tinggal 2 faktorial tuh. Artinya 2 faktorial adalah 1 kali 2. Aman ya? Oke, tinggal diorek-orek duanya bagi 2 ketemu 20. 39 kali 20 ketemunya adalah 780. Dapat jawabannya adalah D. 780, betul. Jawabannya adalah D. Aman sampai rumus ini? Ada yang ditanyakan untuk rumus kombinasi? Aman, G? Ini rumusnya. Yang penting pakai rumusnya di situ. Aman, Coach? Oke, siap. Nah, ini rumusnya. Itu pertama. Misalnya teman-teman kepaksa nih, waduh aku nggak hafal rumus kombinasi. Bisa di logika. Logikanya adalah gini. Ada 40 orang. Orang pertama nih, sambil jalan, terus keluar gedung, dia bersalaman sebanyak 39 kali. Betul enggak? Dengan 39 orang. Terus dia pulang. Orang kedua, sama kayak orang pertama, sambil keluar, pulang juga, berarti dia tinggal bersalaman dengan 38 orang. Betul? Karena yang satu tadi udah keluar. Berarti tinggal 38 orang. Berikutnya lagi orang ketiga, maka sambil jalan keluar dia akan bersalaman sebanyak 37 kali. Dan seterusnya sampai orang yang berikutnya tinggal orang yang terakhir ada dua orang. Ada dua, maka dia akan bersalaman sebanyak sekali. Ya kan? Berarti ada dua orang bersalaman sekali dia. Dua orang itu bersalaman sekali. Aman sampai sini? Itu banyaknya salaman, tinggal dijumlahkan. Nah, aman ya? Dari hasil ini dihitung teman-teman bisa pakai, nah ini ada dua cara. Pakai SN yang tadi dibahas di awal, pakai barisan aritmetika, SN boleh. Pakai penalaran logika juga bisa. Artinya teman-teman menyemasang-masangkan ini 39 dengan 1, 38 dengan 2, 37 dengan 3. Masing-masing jumlahnya 40. Tinggal kita kalikan nih, teman-teman hati-hati. Di sini banyaknya ganjil, ya enggak? 1 ke 39 berarti kan ganjil, bukan 40. Berarti cuma ada 38 pasang. Berarti ini ada 38 pasang. 39 pasang, sorry.
Berapa? Kok 38 pasang? Apakah itu faktorial dari rumusnya atau dari jabatannya? Bentar. Dari rumusnya. Rumus kombinasi faktorial, Kak Teguh. Betul. Kak Teguh, dari ini faktorial itu dari rumus kombinasinya. Oke, balik lagi. 39 berarti ada berapa pasang, teman-teman? Ada 19 kok. 38. Ada 19 pasang ya? Ada 19 pasang. Teman-teman hitung aja, nanti ada 19 pasang tuh. Masing-masing pasang jumlahnya 40. Ada satu yang nggak punya pasangan, bilangan yang jomblo. Dia nilainya adalah 20. Nah, 20 itu nggak punya pasangan. Coba aja. Setelahnya 20 ada 21, setelahnya sebelumnya 20 ada 19. Nah, ini yang pasangan terakhir adalah ini. 21 dan 19. Pasangan terakhirnya itu. Nah, berarti yang nggak punya pasangan adalah angka 20. Tinggal kita kalikan itu. 0 berarti ini 6, 7. 760 tambah 20. Ketemunya 780. Sama saja. Jawabannya 780. Gitu, teman-teman. Aman ya? Aman, Gi? Aman, aman, aman. Saya, apakah ada pertanyaan? Mana nih soal saya? Oke. Aman, oke. Coach, ini nggak bisa pakai. Bisa, bisa. Ini pakai aritmatika bisa. Pakai aritmatika bisa, teman-teman. Pakai aritmatika bisa. Kak Rizky bisa pakai aritmatika ya. Pakai rumus, apa itu namanya? Pakai rumus SN. Makanya tadi tak bilang ada rumus SN ke samping kanan tuh. Nah, ada rumus SN ke samping kanan dia. Gitu. Oke. Aman, lanjut. Oke, siap. A-nya 39. A-nya 39. Boleh, A-nya 39 bisa. Terus B-nya, berarti oke bisa ini. A-nya 39. B-nya itu min 1. Karena berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Berarti B-nya min 1. Berarti nanti teman-teman kalau ngitung SN, ada S39 itu 39 per 2 dikalikan, atau mungkin suku terakhir sama suku terakhir gitu juga bisa. Iya, satu, turun dia. Turun dia. Bisa. Pakai gini juga bisa. 39 tambah satu itu juga bisa langsung. Suku pertama sama suku terakhir ini juga boleh. Suku pertama, suku terakhir kan ketemunya 40 tuh. Ini 40, ini 2 orek-orek ketemu 20, 390, sorry, 39 kali 20, 780 juga bisa. Nah, pakai ini juga bisa. Nah, ini tak orek-orek lagi. Malah hilang lagi. 39 per 2 dikali 39 tambah satu. Gitu juga boleh. Ya, intinya teman-teman pakai apapun boleh, pakai kombinasi yang lebih gampang, enak juga boleh. Misalnya rumus kombinasi kok ngeblank, wah pakai logika tadi, oh ya kayak gini-gini tinggal ditambahkan juga bisa. Gitu. Aman ya? Aman teman-teman? Aman, siap. Lanjut. Masih ada soal cerita nggak? Oh, masih ada. Masih ada banyak ternyata teman-teman. Figural kira-kira bermasalah nggak teman-teman? Nggak ya? Figural ada masalah nggak teman-teman? Bentuk-bentuk figural gini. Mau dibahaskan nggak? Kita belum pernah bahas figural ya. Tak kira teman-teman aman ya? Mau, oke coach nomor 15 dong. Oke siap, nanti nomor 15 ya. Sip, kita ke gambar dulu. Nanti setelah ini ke nomor 15. Satu aja tentang gambar. Tentang gambar teman-teman, oke. Ya dua lah, nomor 18 sama nomor 20 yang polanya beda. Kalau ini namanya tak gedein. Saya sebentar. Nanti tinggal teman-teman terapkan di barangkali nanti ketemu. Nah, ini. Ini namanya adalah analogi gambar. Analogi gambar, analogi gambar. Kita tinggal menghubungkan pola yang ada di gambar yang berpasangan. Ini gambar yang punya pasangannya ini. Nah, kita lihat polanya adalah apa? Oh, garisnya sama kayak gitu. Tinggal kita, oh garisnya sama, ya kan? Cuma nambahnya adalah ini. Seret, oh nambah sebelah tuh. Oh, berarti ini polanya nanti sama, di gambar aja. Seret, sama. Dengan pola yang sama tinggal nambah. Seret, seret, nambahnya dua. Berarti tambahnya ini nih. Dengan pola yang sama garisnya nih. Ya, ya gitu kan?
Nah, kelihatan di situ. Berarti set set. Nah, tambahnya di situ yang tak kasih warna nih. Nah, ini warna biru set set. Nah, ini masuk di situ biru. Oke, jawabannya adalah jawaban E. Nah, kayak gitu. Teman-teman lihat pola yang ada di pasangan gambar entah di belakang atau depan nanti dihubungkan. Ngikutin polanya. Seperti itu. Itu pola analogi gambar. Nomor 19 sama, itu adalah pola analogi gambar. Nanti teman-teman lihat polanya seperti apa, tinggal diikuti untuk mencari pilihan jawabannya seperti apa, gitu ya. Itu namanya pola analogi gambar. Nah, yang nomor 20 ini namanya adalah konsistensi gambar. Nah, saya nyebutnya gini sih, konsistensi gambar. Jadi ada satu urutan gambar berpola, nanti urutan lagi siapa gitu, ngikutin polanya. Kira-kira kalau nomor 20 teman-teman dapatnya apa? Ayo kita lihat. Agak menarik ya gitu ya. B, oke, yang lain? Ada yang lain? Kita lihat nih, misalnya ini tak kasih warna nih. Yang paling panjang adalah berwarna hijau. Oke, yang paling panjang tak kasih berwarna hijau, oke ya. Nah, itu paling panjang sudah kasih warna hijau. Berikutnya lagi, yang pendek, tengah-tengah itu tak kasih warna oranye. Nah, ini tak kasih warna oranye. Oke, artinya kan sebenarnya gambarnya kayak gitu tuh. Nah, oke, warna oranye, ini warna hijau, ini warna putih, biarin aja. Dari gambar pertama ke gambar kedua, itu ada pergeseran. Ada yang gerak tuh. Yang gerak siapa? Yang panjang sendiri. Yang panjang sendiri itu bergerak ke kanan. Iya nggak? Bergeser ke kanan, gitu kan? Ini bergeser ke kanan lagi, iya nggak? Coba perhatikan, dia bergeser ke kanan, cuman dia pergerakannya ada di belakangnya, nggak di depannya. Bergeser ke kanan ya kan? Yang paling panjang itu geser ke kanan, iya nggak? Geser ke kanan, gitu kan? Oke, geser ke kanan lagi. Nah, setelah mentok geser ke kanan, di gambar berikutnya kita perhatikan itu, yang geser adalah siapa? Yang geser itu adalah yang oren. Siap. Oren geser. Oren geser nggak? Setelah ini kan oren kayak itu. Nah, dari situ yang geser adalah siapa? Yang kecil. Yang kecil apa yang oren? Coba dari sini, nah, dari gambar ini, dua pola itu, yang geser siapa? Iya, sip. Yang geser adalah yang putih, betul. Yang putih geser ke kiri malah setelah itu. Iya nggak? Yang putih geser ke kiri. Coba perhatikan, iya nggak? Kalau kita cermati, oh iya putihnya yang geser ke kiri. Tapi dia di depannya. Geser ke kiri, tapi di depannya. Berarti dengan pola yang sama, putih lagi akan geser ke kiri lagi. Polanya berarti, oh yang ini ke kanan, setelah mentok ke kiri lagi. Iya nggak? Berarti nanti putih geser ke kiri, orennya ada di sini, ininya hijau nanti. Nah, bentuknya gitu. Karena putihnya itu gesernya ke kiri. Jawabannya adalah pilihan jawaban B. Betul, jawabannya adalah B. Gitu. Aman ya? Oke, harus cermat dan teliti, apalagi kalau objeknya banyak. Walaupun mungkin ada beberapa yang teman-teman bisa perhatikan objeknya lah cuman apa namanya dari misalnya yang berubah ada 4 pola atau 4 objek, tapi kita melihat dari 2 objek, oh sudah dapat nih jawabannya misalnya gitu. Oke, gitu ya, aman ya teman-teman ya. Aman tak kira, tidak ada masalah. Gas ya. Siap. Ada pertanyaan tadi nomor berapa tadi Kak? Kak, dong deng, dong deng, dong deng. Oke, siap. Kak Rizky, nomor 15. Mungkin teman-teman yang lain pengen bahas nomor berapa? Sebentar, 15 coach. Oke, siap. 15. Nomor 15 mana? Oke, siap. Nah, ini. Sip. Nah, ini membahas tentang ronda. Oke, tentang ronda. Pak Kurdi mendapat giliran ronda setiap 6 hari sekali. Pak Mamat setiap 9 hari sekali. Pak Nana setiap 12 hari sekali. Dan Pak Galih 18 hari sekali. Wih, banyak ya. Ada 4 orang nih. Jika mereka ronda bersama-sama pada tanggal 15 Februari 2023, itu bersama-sama tanggal 23 Februari 2023 biar bersama. Berarti maka mereka akan ronda lagi bersama-sama keempat-empatnya mereka berempat itu pada tanggal berapa? Ini menggunakan apa teman-teman?
KPK, betul. Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kelipatan persekutuan sekutu terkecil yang kecil. Nah, dari 6, dari 9, dari 12 dan 18 itu punya KPK. KPK-nya berapa? Joy 3. Kenapa? Kak Joy? Oh, Kak B. Oke, kita cek ya. KPK-nya berapa dulu, teman-teman? 6, 9, 12, 18. KPK-nya adalah berapa? Yuk. Ngitung KPK mau dihitungin? 36, Kak Lutfia, betul. Misalnya harus menghitung pakai tabel, bentuknya gini. Seret, seret, ngitung KPK ya. Nah, itu angkanya. Tinggal bagi berapa? 6, 9, 12, 3. Oke, semuanya bagi 3. Dapat 3 nih. Berarti dapatnya 2, ini dapat 3, ini dapat 4, ini dapat 6. Nah, bagi berapa lagi yang bisa membagi mereka? Bagi 2, boleh. 2 bagi 2 dapat 1. Ketika nggak bisa, berarti ditulis ulang. 3 bagi 2 nggak bisa. 4 bagi 2 ketemunya 2. 6 bagi 2 ketemunya 3. Oke, siap. Lanjut lagi, zret. Ada yang bisa bagi mereka? 3. 1 bagi 3 nggak bisa, biarin aja. 3 bagi 3, 1. 2 bagi 3 nggak bisa, biarin aja 2. Ini 3 bagi 3, ketemunya 1. Ada lagi? Boleh, sampai nanya ketemu 1 ya. Ketemu 1 boleh kayak gini juga bisa. Dibagi lagi 2. Oke, bagi lagi 2. Yang 1 tetap 1, tetap 1. 2 bagi 2, 1. 1 tetap 1. Yang bisa dibagi aja yang hitung ya. Nah, ketika ini sudah 1, 1, 1 semua, teman-teman tinggal ngitung ininya. Ada 3 kali 2 kali 3 kali 2. Ketemunya adalah 36. Oke, berarti KPK-nya itu 36. Artinya, mereka akan ronda bersama setiap 36 hari sekali. Berarti setiap 36 hari sekali mereka akan berkumpul, 36 hari sekali akan berkumpul gitu ya. Nah, bertemunya itu tanggal 15 Februari. Artinya 36 hari lagi tanggal berapa gitu. Tinggal tambahkan aja. Tambahkan aja berarti ini ada 1, ketemunya berarti 4, 5, 51. Waduh, 51. Di bulan Februari. Ingat Februari tanggal 2023. Kabisat bukan? Bukan. Bukan kabisat. Bukan kabisat. Teman-teman biasanya yang agak apa namanya perlu diperhatikan adalah yang kabisat atau bukan kabisat. Kalau bukan kabisat berarti bulan Februarinya itu ada 28 hari. Kurangi 28. Kurangi 28 berarti dapatnya adalah berapa tuh? 3 ini 4, 2. 23 dapatnya. Bulan apa jatuhnya? Maret. Oke, 23 Maret. Berarti mereka akan ronda bersama lagi pada tanggal 23 Maret. Aman, teman-teman? Oke, siap. Aman ya? Aman. Oke, siap. Alhamdulillah. Bang, boleh tanya soal nggak? Boleh tanya soal nggak, Coach? Boleh? Gimana, Kak Dila? Ada soal? Kalau FPB biasanya untuk soal yang sebenarnya kok. FPB, Kak Ririka. FPB itu biasanya digunakan ketika untuk pembagian, bagi-bagi. Misalnya gini, ibu membeli 30 mangga, 24 rambutan, 62 atau 64 buku. Buku. Ibu akan membagi buah-buahan itu kepada eh, sebanyak orang. Berapa maksimal orang yang bisa memperoleh sebanyak buah itu yang jumlahnya sama? Nah, itu pakai FPB. Bagi-bagi itu. Jadi ada sebanyak buku kayak gitu. Ada buah mangga sebanyak tadi berapa? Misalnya 24 mangga, 30 rambutan, 60 duku dibagi. Nah, pokoknya yang tadi bagi-bagi itu biasanya pakai FPB Kak Rika. Gitu. Teguh, ada kalah cepatnya enggak gitu. Oke, seperti itu. Oh, siap. Ini nih. Saya pernah dapat oke Kak Dela Purba ini. Pertanyaan menarik. Coba tak hitung dulu. Oke, siap Kak Ririka. Sebentar ya. Ini coba saya tak mainkan untuk soal yang Kak Dela punya nih. 10 sebentar. 10 per 111 ditambah 10 per 111 ditambah 10 semua ya. 1111 sampai berapa itu? Sampai 4. 10 per 111 berapa tuh? Oh iya, urutan 1111 ada 5 berarti. Oke, urutannya 5.
Sama, sebenarnya ini pecahan apa namanya menjumlahkan hitung pecahan yang sama sebenarnya. Ambil yang penyebutnya paling gede ini untuk menyamakan. Disamakan aja penyebutnya. Berarti ini tak bikin jadi satu 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 satu. Ya toh? Nah, kali satu 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 satu. Berarti satunya ada berapa? Yang tadinya tiga jadi lima. Itulah. Satunya jadi tiga jadi lima. Berarti kalau kita bagi ke sana, ketemunya berapa? Kali berapa tuh? Disamain aja. Jadi berapa? Oke. Bisa toh? Aman ya? Maksudnya. Disamakan aja penyebutnya. Jadi lima toh itu. Bagi berapa tuh? Tiga. Dapat berapa? 100 kan? Ratusan ya? Ratusan. Atau mungkin gini teman-teman. Biar enak adalah kalau dibikin gini, karena penyebutnya akan beda dia. Coach mau tanya kalau pertanyaan tukang bekerja dalam berada ada contoh dan misalnya ada. Siap. Nanti ya, bentar. Ini intinya menyamakan penyebutnya dulu dibikin atau dibikin gini. Nah, sebentar. Ini kalau disamakan penyebutnya berarti teman-teman ngitungnya adalah ini berapa tadi? Tiga semua. Bentar, sebentar. Tak geser dulu. Oh, dua. Ini dua. Nah, sorry. Makanya agak seriusan sih. Satu, dua. Terus semuanya seperti itu ya. 10 semua atasnya. 10 semua. Nah, ini harus disamakan penyebutnya dulu nih. Oke. Kalau menyamakan penyebutnya ini tak kalikan 11 berarti adalah ini hampir mirip seperti ini sih sebenarnya. Triknya gimana ya? Oke, agak mikir saya. Sebentar. 11 itu ada pilihan jawabannya nggak kemarin? Dikasih nggak? Ada pilihan jawabannya nggak? Nggak ada. Oke, oke. Tapi soalnya seperti ini ya. Karena kalau harus disamakan agak lupa. Kalau misalnya harus disamakan ini, ingatnya soal, iya betul, oke, ingat soalnya doang. Oke, siap. Kalau logikanya, kalau misalnya harus menyamakan penyebutnya, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai. Nek, kalau dibikin ini ya, dibikin apa namanya, dibikin kalau pilihan jawabannya adalah bentuknya pecahan desimal, kalau pilihannya berupa pecahan desimal, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai yang enak. Enak. Kenapa? Angka pembaginya itu satu 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 gitu. Karena ini ada bentuk pola, ada pola yang bisa dimainkan. Jadi ketika teman-teman ketemu gini, 10/11 ini nanti ketemunya adalah selalu berulang tuh. 0,909090 dan seterusnya. Pasti gitu. Coba aja. Terus yang di sini 10 dibagi 111 digitnya ada 3. Berarti nanti ketemunya adalah 0,09009 gitu. Terus gitu. 009 jadi nolnya ada jeda 2. Coba aja. Oke, nolnya ada jeda 2. 0,9000900 dan seterusnya. Pun sama ketika nanti seterusnya bentuk pola juga. Ketika 10 dibagi 1011, 10 dibagi 1011 itu pun sama. Berarti nanti hasilnya ini itu akan mendapatkan 0,00. Ada 00. 9, jedanya berapa? 3. 0009, 0009 dan seterusnya. Ini pun sama, nanti akan ketemu 0,0009. Jedanya 4, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 9, dan seterusnya. Pasti akan bentuk seperti itu. Kalau pola apa namanya pilihan jawabannya pilihan apa namanya pilihan bilangan desimal, tinggal menjumlahkan ini. Kalau disusun secara bersusun, teman-teman bisa lihat tuh. Sebentar ya, kalau ini disusun 0,9090909 dan seterusnya. Terus yang di sini itu 0,090090090009. Nah, terus ini pun sama 0,0090090009
0009 dan seterusnya. Nanti tinggal ditambahkan aja. Ditambahkan nanti. Nah, karena ini kalau dirubah menjadi pecahan 009 ya. Ini 0009, nolnya ada 4. Nah, tinggal diluruskan nah. Nanti tinggal diluruskan. Nah, tinggal diluruskan nanti hasilnya akan ketemu di situ. Nanti ketemunya adalah berapa? Hampir mendekati 1. Coba aja. Karena ini kalau kita lihat ya, di sini ada, nah ini pasti ada ketemu 8. Pasti nanti ada 9 nyimpen 1. Ini tambah 9 ketemunya 0. Nanti dapat ini 10, 1. Jadi 1, nanti hasilnya sekitaran 1,009. Mendekati angka 1,009-an lah. Nah, sekitar 1,09-an. Gitu kalau misalnya pilihan jawabannya desimal. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Itu Kak Dela ya. Kisarannya seperti itu. Tapi menarik. Coba kalau misalnya kita ketemu soal seperti ini, pilihan jawabannya apa namanya? Bilangan pecahan. Coba nanti Kak coba cari. Ini ada menarik sisi ini soal ini. Ini kayak gitu. Tapi dia punya pola. Teman-teman perhatikan polanya. Itu pasti akan bentuk pola seperti itu. Gitu Kak Dela. Paling tidak sedikit ada pencerahan. Sedikit. Sedikit ya. Sedikit aja. Oke, atau mungkin nanti misalnya bentuk pilihan jawabannya. Oke, siap. Oke, Coach, siap. Terima kasih sama-sama. Untuk Kak Selena, Coach mau tanya kalau pertanyaan yang tukang bekerja dalam beberapa hari ada contoh dan penjelasannya Kak? Ada. Kak Selena ikut kelas anu nggak? Kemarin kayaknya sempat kita bahas ya di kelas intensif itu ada kalau ada bekerja, ini macam-macam soalnya. Ada penjelasannya itu kalau tukang sama pekerjaan sama waktu itu nanti tergantung nanti ini pertanyaannya Kak Selena bentuknya apa ini? Misalnya, karena variasinya macam-macam, ada yang bekerja bersama, terus ada yang banyak tukangnya 50, selesai 20 hari, misalnya gitu-gitu. Oh, nggak ikut ya? Nah, misalnya seperti itu, karena macam-macam nanti. Jadi, variasinya bisa ada itu. Jadi, misalnya ada pekerja sama waktu, nah mungkin gitu. Nah, ini spesifiknya pertanyaan Kaselnya yang bentuknya seperti apa? Karena ada, cuman ini kurang spesifik nih, maksudnya spesifiknya ke apakah dengan pekerjaan waktu, misalnya ada 20 pekerja selesai dalam 15 hari. Misalnya kalau misalnya ada 25 orang pekerja, maka selesai dalam berapa hari? Ini ada namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, cara kerjanya dikali lurus. Ya, misalnya seperti itu. Ini contoh pekerja. Kalau misalnya yang ditanyakan Kak Selena tentang pekerjaan yang beberapa hari. Misalnya A menyelesaikan pekerjaan 10 hari, B menyelesaikan pekerjaan 15 hari. Terus kalau mereka bekerja bersama-sama akan selesai berapa hari gitu, itu juga sama. Barangkali gitu juga bisa. Pertanyaan Kak Selena. Iya kan? Nah, ini juga bisa tuh. Kalau ini nanti penyelesaian cepatnya adalah hasil kali dibagi hasil tambah. Nanti akan ketemu lama hari menyelesaikan ketika mereka bekerja bersama-sama. Misalnya kayak gitu. Nah, ini spesifiknya kemana dulu. Gitu ya. Tapi ada. Nah, ini nanti kita bisa mainkan tuh. Gitu, teman-teman. Gitu, Kak Selena. Aman? Yang lain aman? Oke ya. Siap. Nah, barangkali mungkin lebih intensif nanti misalnya pengen teman-teman gabung atau Kak Selena gabung di kelas yang Oktober, bisa bisa dikulik-kulik tuh, bisa di-spill-kan, bisa dicari informasinya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa dibahaskan. Oke, siap. Sama-sama Kak Selena. Yang lain belum selesai ya, belum terbahaskan, ada beberapa soal, nanti tinggal bisa kita mainkan seperti itu. Nah, mungkin apa namanya ada beberapa sharing nanti yang seperti yang tadi kita bilang, mungkin apa namanya ini yang batch 2. Tampak nggak gambar saya? Nah, itu ada batch 2 tuh. Nah, ini nanti di bulan Oktober 10 kali pertemuan juga, seperti dibilang tadi, teman-teman bisa request barangkali TU-nya akan lebih banyak daripada TWK atau TKP-nya, atau mungkin TKP-nya yang diperbanyak, karena mungkin teman-teman persiapan buat barangkali dengan P3K juga, seperti itu. Nah, ini sekitar apa ini namanya? Bulan apa ini nanti kita kita sharekan mungkin. Sekitar ya tadi, hari tanggal 29-an kayaknya. Nah, ini kita buka juga untuk bulan Oktobernya, gitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau yang ditanya adalah screen share. Bentar, nanti tak share dulu.
Kalau yang ditanya adalah lama bekerja berhenti sementara. Wah, ini pertanyaan menarik. Ada cara, kayaknya pernah punya soal saya. Ini kayak nomor nomor berapa nih? 17. Ada itu, ada triknya juga. Ada triknya juga. Beda ya. Sebentar Kak Dea, Kak Mutiara. Kak Dea ini, Kak Dea itu ada. Nah, contohnya kayak gini nih. Kalau yang ini, nah ini, kalau yang ini itu hanya terkait dengan misalnya ini rumah dikerjakan 12 orang, selesai 20 hari. Nah, ini berapa tambahan jika perbaikan ini diselesaikan dalam 16 hari. Ini hari ini. Hari ini pekerja. Berarti tinggal kita mainkan tuh di situ. Nah, ini dikalikan lurus. Ini misalnya pekerja. Itu. Itu kalau apa namanya masih perbandingan berbalik nilai sederhana. Cuman ada berapa pekerja selesai berapa hari. Berapa pekerja tambahannya harus selesai dalam 16 hari. Nah, nanti dapat di situ P-nya. Tinggal dikalikan lurus. Kalau ada liburnya, itu misalnya libur 4 hari. Nah, teman-teman mencari tambahan pekerjanya. Misalnya ada hari libur. Tak kasih rumusnya dulu ya. Tak kasih rumusnya. Nanti kalau ketemu soal, coba Kak, dia terapkan itu. Hari ketika ada pekerjaan, ada berhenti sementara gitu ya. Nanti biasanya pertanyaannya adalah pekerjaan tambahan. Sorry, pekerja tambahan. Iya nggak? Pertanyaan terkait berapa pekerja tambahan gitu ya. Nanti terapkan. Pekerja tambahan itu adalah banyak pekerja mula-mula. Cara cepatnya ini, pekerja mula-mula banyaknya ada berapa? Banyak pekerja mula-mula berapa? Dikali hari libur. Dikali hari liburnya berapa? Misalnya berhenti 4 hari. Sementara 4 hari berhenti. Nah, tinggal dibagikan dengan sisa hari. Sisa hari itu targetnya berapa? Misalnya 20 hari target. Sudah berjalan 10 hari. Libur 4 hari. Berarti tinggal berapa hari? Ya gitu. Libur 4 hari, oh berarti targetnya tinggal 6 hari nih. Nah itu sisanya. Coba terapkan ke sini. Itu cara cepatnya. Kalau pengen cara konsepnya, kawan-kawan kita mainkan. Sebenarnya polanya hampir sama dengan yang ini. Nah, polanya hampir sama dengan yang tak kasih warna hijau. Gitu. Polanya hampir mirip tuh. Sama, cuman bedanya dia ada apa namanya? Ada jeda libur nah, gitu sementara di situ. Nah, coba terapkan Kak Tia. Gitu ya. Seperti itu. Kak Mutiara, P3K sama CPNS sama Kakon ya beda. Kalau kalau P3K itu yang diujikan adalah kemampuan teknis. Teknis itu sesuai dengan seperti SKB, bidang. Terus ada sosiokultural, sosiokultural, manajerial, manajerial sama wawancara. Ini yang diujukan di wawancara ini di P3K. Nah, di yang hampir mirip sebenarnya ini sosiokultural manajerial. Ini kalau di CPNS hampir mirip dengan TKP. Hampir mirip dengan TKP kalau yang ini. Nah, mirip dengan TKP. Jadi kalau teman-teman kemarin ikut TKP, belajar TKP itu kan kepakai di P3K. Kalau teknisnya itu sesuai dengan hampir mirip dengan bidangnya apa gitu. Gitu ya, aman ya. Soal itu 15 bukan coach jawabannya. Yang A, mana? Oh, yang A. Jawabannya berapa? 3 no. Billy, oke, siap. 3. Kita coba ya. Berarti 12 kali 20. Itu sama dengan P kali 16. Berarti P-nya itu 12 kali 20 dibagi 16. Tak orek-orek nih. Orek-orek bagi 4. Ketemu 4, ini ketemu 5. Ini bagi 4, ini bagi ketemu 3. P-nya adalah 15. Hati-hati, jangan ketebak Kak Billy. Yang ditanya apa? 15 benar, pekerjanya ada 15. Yang ditanya adalah apa? Berapa tambahan orang? Nah, ini. Ini pertanyaan adalah tambahannya. Nah, tambahannya berarti adalah 3 orang, bukan 15-nya. Aman Kak Billy? Udah benar ketemunya 15, tapi yang ditanyakan adalah tambahannya. Gitu. Oke, aman? Iya, jadi jangan sampai terjebak ya. Eman-eman, Kak Billy hitungnya udah benar tuh. Tapi karena pertanyaannya adalah hanya tambahannya saja. Gitu. Oke, siap. Oke, gitu teman-teman. Sampun, ada pertanyaan lagi? Mungkin soal lain gitu ya. Nah, soal lain tinggal dimainkan teman-teman. Ini malam ini kita hanya apa namanya senam otak daripada kelas kita kosong dan TBK nggak jadi. Masukkan aja ke situ. Nah, barangkali mungkin untuk yang kelas intensif
yang bimbel, tinggal 2 pertemuan lagi, berarti besok sama Coach Andri, sama hari Kamis sama Coach Ada yang TWK sama TKP. Kalau pengen lanjut di bulan Oktober, nanti akan beda lagi materinya. Kalau pengen request lebih banyak TIU, lebih banyak TWK, lebih banyak TKP, silahkan. Kalau pengen tanyakan soal, kayak tadi Kak Bella tanyakan soal, tanyakan aja, nanti kita bisa ulik-ulik bareng, kita mainkan bareng. Barangkali mungkin teman-teman punya referensi soal yang lebih banyak, lebih bagus, bisa kita saring, kita mainkan bersama. Oke, terima kasih Kak Muhammad. Sehat-sehat semua juga, teman-teman semua. Lancar-lancar semua, dimampukan, prosesnya dimudahkan untuk siap apa namanya mencari menjadi CPNS ya. Mudah-mudahan dimampukan, dipantaskan untuk jadi CPNS. Amin. Oke, ini selamat berproses dan semangat selalu. Oke, hatur nuhun, terima kasih semua. Kita tutup, selamat istirahat teman-teman semua ya. Terima kasih untuk malam ini, semangatnya. Paling tidak hari apa ini? Ini hari apa sih? Senin ya? Oh ya, Senin. Wah, hari Senin biasanya harus semangat. Awal minggu, kemarin habis weekend, harus semangat. Ya kan? Siap. Oke, yang tadi yang di bimbel intensif yang bulan September kemarin saya sudah pamitan, tapi ini ternyata ketemu lagi, jadi ya sudah Pak, kita ketemu lagi ya, berarti alhamdulillah bisa ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Barangkali ada kesempatan lain kita bisa sharing-sharing bareng. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat. Tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, salam sejahtera, selamat berproses. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, see you.